Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya yang telah hadir di Pojok Pintar Manajemen seri ke-14 ya. Semoga semuanya hari ini sehat semua ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sore hari ini tentunya tema yang diangkat di Pojok Pintar Manajemen kali ini bertemakan Cultivating Sustainable Innovation, konsep thesis. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah lihat nih ya, di layarnya sudah ada dua bapak-bapak yang ganteng nih, Bapak dan Ibu sekalian, yang nantinya akan menjadi pembicara tentunya di Pojok Pintar Manajemen seri ke-14 sore hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Cecilia Diapuspita, yang nanti dalam Pojok Pintar Manajemen kali ini akan membantu Bapak dan Ibu untuk membahas nih lebih lanjut gitu ya, terkait dengan sustainable innovation ini seperti apa gitu ya. Nah, untuk saat ini Bapak dan Ibu mungkin ada yang belum tahu nih gitu ya, sebenarnya PPM manajemen itu seperti apa gitu ya. Ataupun merasa kayaknya saya baru kali ini nih gitu ya, mengikuti Pojok Pintar Manajemen. Nah, sekilas saja Bapak dan Ibu terkait dengan Pojok Pintar Manajemen, ini adalah sebuah kegiatan diskusi online gitu ya, yang diinisiasi oleh PPM Manajemen tentunya sebagai bentuk kontribusi nyata kepada individu dan juga perusahaan yang nanti mendorong Bapak dan Ibu untuk terus berkarya gitu ya. Tentunya di saat-saat pandemi seperti ini yang banyak banget keterbatasannya gitu ya. Nah, jadi ini adalah aksi nyata dari kami Bapak dan Ibu sekalian dari PPM Manajemen untuk mengajak Bapak dan Ibu sekalian tetap up to date gitu ya, tetap mengikuti perkembangan ilmu-ilmu manajemen begitu ya. Juga nanti mungkin ada insight-insight baru apa gitu ya yang bisa Bapak Ibu peroleh dari tema kita di seri ke-14 hari ini. Dan tentunya yang mungkin nanti nih Bapak dan Ibu punya Instagram gitu ya atau mau update status di WA gitu ya, boleh menggunakan hashtag pantang berhenti berkarya ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita semuanya sama-sama berjuang di tengah masa-masa sulit seperti ini gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu mungkin juga ada yang belum kenal PM manajemen itu apa gitu ya. Ada juga yang mungkin akhirnya kebalik-balik nih dengan perusahaan yang lain gitu ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu saya mohon izin untuk memberitahukan atau juga memperkenalkan gitu ya, PPM Manajemen yang merupakan lembaga pendidikan pertama di Indonesia yang berkiprah dalam bidang training begitu ya. Ada juga ada sekolah tinggi, ada konsultansi, ada riset, assessment, biasanya yang paling sering ya digunakan nih oleh para perusahaan. Juga ada rekrutmen kalau Bapak dan Ibu pernah mengikuti seleksinya gitu ya dari PPM Manajemen. Sampai di sini juga ada penerbitan buku dan juga majalah dari PPM Manajemen. Nah, di sini Bapak dan Ibu juga salah satunya gitu ya, mengikuti Pojok Pintar Manajemen kali ini juga sudah mengikuti dari salah satu layanan yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin kalau ada yang belum pernah mencoba salah satu gitu ya, ada pelatihan Inggria, mungkin nanti ada yang pelatihan live virtual training, ada yang mau mencoba konsultansi gitu ya, juga boleh. Silakan langsung menghubungi kontak center kami. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian, di Pojok Pintar Manajemen seri ke-14 gitu ya, tentunya ada aturan mainnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi karena di sini kita bersama-sama gitu ya, akan mendengarkan penjelasan dari kedua pembicara kita nanti gitu ya. Di sini saya mohon izin membacakan sedikit aturan mainnya nih Bapak dan Ibu. Jadi nanti selama pemaparan materi berlangsung, Bapak dan Ibu mohon maaf akan kami mute gitu ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa lebih fokus untuk mendengarkan pembahasannya dan juga nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti diskusinya dengan prinsip yang positif dan juga kolaboratif. Dan tentunya nanti akan ada sesi sendiri gitu ya untuk tanya jawabnya Bapak dan Ibu. Jadi silakan gunakan sesi ini gitu ya Bapak dan Ibu untuk nanti akan ada vouchernya nih Bapak dan Ibu yang berikan. Tapi tentunya untuk sesi tanya jawab ini Bapak dan Ibu nanti jangan langsung di-unmute ya. Tapi kita akan coba untuk satu persatu kita lihat siapa yang akan raise hand terlebih dahulu. Jadi nanti yang akan ditanyakan begitu ya, diberikan kesempatan untuk bertanya adalah Bapak dan Ibu yang lebih dulu untuk klik raise hand-nya. Nah, boleh mungkin di sini dicoba dulu nih Bapak dan Ibu.
raise hand-nya apakah sudah bisa Bapak dan Ibu di raise hand? Boleh dilihatkah? Sudah semua? Boleh saya lihat, dicoba? Boleh dicoba? Nah, sudah bisa ya. Beberapa sudah terlihat dari saya. Oke, berarti nanti Bapak dan Ibu, kalau ada yang mau raise hand, gampang ya, sudah tahu nih caranya ya. Oke, baik. Kalau begitu di sini Bapak dan Ibu, nanti juga akan ada feedback di akhir acara ya. Nah, feedback di akhir acara ini tentu saja tidak hanya Bapak dan Ibu mengisi kuesioner, tapi tentunya akan ada e-voucher juga yang akan Bapak Ibu boleh nih ketika Bapak dan Ibu mengisi feedback. Jadi tentunya feedback ini tidak hanya mengisi gitu ya, kemudian sudah, atau misalnya males, saya ngisi feedback gitu ya, buat saya juga nggak ada untungnya. Tapi tenang saja Bapak dan Ibu, di pojok pintar manajemen seri ke-14 ini, bagi yang mengisi feedback tentunya juga akan mendapatkan e-voucher. Nah, seperti apa e-vouchernya Bapak dan Ibu sekalian? Ini dia. Jadi untuk penanya terbaik, Bapak dan Ibu akan mendapatkan e-voucher. Ada 2 ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti tidak dua-duanya ya tentunya. Jadi satu orang dapat 1 nih Bapak dan Ibu untuk penanya terbaiknya. Bisa untuk ke PPM School of Management. Jadi di sini Bapak dan Ibu nanti penanya terbaik akan mendapatkan e-voucher ini. Dan untuk yang memberikan feedback, Bapak dan Ibu, yang mengisi kuesioner online-nya juga akan mendapatkan kupon potongan nih. Ada e-vouchernya juga nih, Bapak dan Ibu sekalian. Cukup menarik ya. Jadi yang lagi sekarang, aduh kayaknya mau ikut pelatihan tapi biayanya terbatas. Gitu ya. Nah, ini adalah insight barunya nih Bapak dan Ibu ya. Silakan nanti yang ingin bertanya langsung gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, dan juga yang mengisi feedback akan mendapatkan kupon potongan dan juga e-voucher yang Bapak Ibu akan peroleh. Nah, kayaknya di sini Bapak dan Ibu tanpa berlama-lama lagi gitu ya, di sini kita akan memperkenalkan nih Bapak dan Ibu sekalian. Pembicara pertama kita ada siapa sih gitu ya. Tadi kalau di antara 2 orang itu, nah ini ada, kita kenal dengan Pak Wahyu Tri Setio Budi. Halo Pak Wahyu, Halo selamat juga, sore. Cai. Apa kabar, Cai? Bapak Ibu sekalian, Baik. selamat sore. Sehat semua ya, Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat, Bapak Ibu sekalian juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan bersemangat. Amin, amin. Oke, Bapak dan Ibu ini adalah sosoknya Pak Wahyu Tri Setio Budi, biasa dipanggil Pak Wahyu, begitu ya. Beliau ini adalah peneliti di bidang transformasi strategi inovasi di PPM Manajemen. Dan di sini Bapak dan Ibu boleh lihat gitu ya, profil singkat dari Pak Wahyu yang ternyata salah satunya sudah memunculkan yang namanya CIA model nih Bapak dan Ibu. Apa itu CIA model gitu ya? Di sini dijelaskan bahwa CIA itu merupakan singkatan dari Corporate Innovation Advancement. Nah, di sini berarti ada modelnya di mana Pak Wahyu ini ternyata telah mendapatkan hak patennya atau hak kekayaan intelektual begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak perlu ragu gitu ya kalau nanti menerapkan model ini tentunya dengan copyright ya. Jadi tidak semena-mena langsung digunakan tentunya karena ini sudah ada hak patennya. Nah, di sini juga selain menjadi konsultan, peneliti begitu ya, dan juga dosen di PPM School of Management, Pak Wahyu ini juga aktif menjadi juri dan juga panel ahli dalam berbagai ajang bergengsi di Indonesia. Nih kalau Bapak dan Ibu boleh lihat gitu ya, di sini ada Marketing Award begitu ya, kemudian juga ada BU Award, kemudian ada EDX Channel Innovation Award, dan juga Anugerah Inovasi Koransindo di tahun 2017 sampai 2019. Oke, itu adalah profil singkat dari Pak Wahyu Tri Setio Budi. Nanti kita tunggu ya Pak Wahyu untuk materi mantulnya nih dari Pak Wahyu. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Kita langsung beralih kepada yang kedua nih Bapak dan Ibu. Penasaran dengan yang satu lagi? Nah, ini dia adalah sosoknya. Ada Pak Junior Bakti Alkavianto. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Baik, selamat sore Pak Junior. Sore. Kabar sehat Pak? Sehat. Oke, baik. Di sini Pak Junior sebagai ini ya Pak, senior manager untuk PT PP Persero ya, untuk saat ini ya, jabatan saat ininya. Dan juga menjadi founder dari Apollo Startup Incubation yang ternyata juga sudah memperoleh achievement ya Pak Junior ya. Salah satunya sudah ada juga nih yang dipatenkan gitu ya, sudah ada hak patennya, hak kekayaan intelektualnya terkait dengan metode konstruksi bangunan tahan gempa menggunakan mesin cetak 3 dimensi. Wah, ini kayaknya
pembicara kita udah mantep-mantep sekali ini ya, sudah punya hak paten semua ini ya, dua-duanya. Dan juga di sini Bapak dan Ibu bisa lihat pengalaman pekerjaan dari Pak Junior dari tahun 2016 menjadi Project Manager Proyek Indarung ke-6 paket CC7 dan di sekarang dari tahun kemarin ya, tahun 2020 menjadi Senior Manager untuk bidang kreatif, engineering, dan juga teknologi. Oke, kayaknya nggak sabar nanti ya Pak Junior untuk mendengarkan pembahasan materinya seperti apa nih terkait dengan Sustainable Innovation. Kita simpan dulu ya Pak Junior ya, sampai nanti kita ada porsinya sendiri. Oke, siap kalau begitu Pak Junior. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah melihat gitu ya, dua orang pembicara kita yang mantul surantul ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita langsung saja nih kepada pembahasan di materi yang pertama oleh pembicara pertama kita kepada Pak Wahyu Trisetyo Budi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Adik Cecilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Mudah-mudahan Bapak sekalian dalam keadaan sehat dan bersemangat ya di dalam masa pandemi seperti ini. Kita harus tetap menjaga semangat dan motivasi kita. Bapak sekalian, izinkan saya share dulu materi saya. Sebentar, oke. Oke, baik. Bapak sekalian, hari ini kita akan cerita mengenai apa yang disebut dengan Corporate Innovation Advancement Model, suatu model yang tujuannya adalah untuk membangkitkan, menanamkan innovation yang sustainable di dalam perusahaan. Nah, saya akan coba untuk masuk di halaman pertama dulu. Dalam waktu yang singkat, sekitar 25 menit yang diberikan pada saya akan coba untuk mulai dari apa yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia, yang current, yang aktual, yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia saat ini. Bapak-Ibu sekalian, kita semua menghadapi apa yang sekarang disebut dengan teknologi advancement yang sangat tinggi. Kita mengenal teknologi, kecepatan perubahannya itu luar biasa cepat. Saya sebutnya dalam bahasa saya sebut dengan jet pacing. Meningkat, mengakselerasi dalam kecepatan yang sangat tinggi gitu ya. Apa yang menyebabkan ini? Ada beberapa hal Bapak sekalian, terutama teknologi platformik yang mendorong munculnya banyak teknologi tersebut. Yang pertama adalah teknologi kecepatan processing speed, kecepatan prosesor. Ini adalah teknologi yang sekarang makin hari makin cepat, yang memungkinkan operasi-operasi komputasi yang sebelumnya tidak bisa dilakukan, itu sekarang jadi mungkin dilakukan. Saya teringat pada waktu saya pertama kali membuat program skripsi saya, tahun 98 itu tentang artificial intelligence. Itu kalau kita program, kita melakukan running, terus saya bikin program untuk mendekati kurs rupiah di dalam 1 minggu ke depan dengan data 3 bulan ke belakang. Itu kita bikin program, runningnya itu berapa lama? 4 hari. Ya, dalam zaman saya dulu waktu masih pertama kali kuliah itu, kalau kita bikin program Bapak-Ibu sekalian, itu hitungan runningnya itu hari. Kamu bikin program runningnya berapa hari? Gitu. Jadi harian, karena saking lamanya melakukan running itu. Sekarang Bapak-Ibu sekalian, suatu operasi yang sangat kompleks, yang jauh lebih kompleks dari apa yang kita lakukan dulu, bisa dilakukan kurang dari setengah detik. Contohnya apa itu? Contohnya adalah fingerprints. Kalau Bapak-Ibu sekalian memiliki handphone di rumah, handphone ini sekarang sudah punya beberapa fasilitas fingerprints. Ini kalau kita pencet dalam kurang dari 1 detik, itu dia sudah terbuka. Padahal fingerprints itu adalah suatu task, suatu tugas yang sangat sulit yang dilakukan oleh komputer. Karena dia mesti mengenali berbagai macam bentuk, berbagai macam sudut, gitu ya. Tapi mudah sekali dilakukan. Kenapa? Karena perkembangan prosesor speed-nya itu sekarang sudah sangat tinggi. Yang kedua adalah teknologi platformik yang mendorong perubahan teknologi adalah storage capacity. Kemampuan untuk menyimpan. Dulu tentu kita masih ingat floppy disk yang pertama itu 1,2 mega. Itu floppy disknya itu yang kiwir-kiwir itu ya, yang tipis sekali itu 1,2 mega. Berkembang jadi floppy disk berikutnya yang 1,4 mega. Seterusnya sampai kemudian ditemukan CD, ada DVD, ada Blu-ray, kemudian sekarang USB. USB pertama itu sekitar 34 megabyte ya. Kemudian sekarang kalau kita lihat USB sudah ada yang jualan 1 tera. Nah, untuk kapasitas sekecil itu penyimpanannya semakin besar. Teknologi storage ini kemudian semakin hari semakin advance, semakin canggih.
Nah, Bapak sekalian, yang ketiga adalah tadi yang pertama adalah processing speed, dua adalah storage capacity, tiga adalah connectivity. Teknologi connectivity sekarang sudah mengarah pada 5G. Sehingga sekarang teknologi itu makin cepat koneksinya, makin terus-menerus tidak putus-putus, makin continue, dan yang ketiga coverage-nya makin luas. Nah, jadi ketiga hal ini yang membentuk teknologi tadi Bapak sekalian connectivity itu semakin tinggi. Nah, jadi tadi storage capacity, processing speed, connectivity, dan yang keempat adalah geolocation. Nah, ini juga menjadi salah satu yang meramu berbagai macam teknologi itu. Nah, teknologi yang platformik ini kemudian mendorong turunannya menjadi enablers bagi munculnya teknologi-teknologi lain. Apa itu contohnya? Teknologi lain itu adalah munculnya Internet of Things. Benda-benda dimasukkan internet di dalamnya, sehingga mereka bisa saling berkomunikasi, bisa mengirimkan data, sehingga kemudian karena ada Internet of Things, muncullah Big Data. Big Data muncullah Artificial Intelligence. Itu semua didorong oleh adanya teknologi platforming tersebut. Ada Big Data, Artificial Intelligence, kemudian Internet of Things, Augmented Reality, Virtual Reality, 3D Printing, kemudian blockchain. Banyak teknologi yang muncul baru yang didorong oleh adanya teknologi platforming itu. Nah, sekarang begini, teknologi yang baru muncul itu ternyata bukan masalah yang besar. Yang menjadi masalah besar adalah Bapak Ibu sekalian, teknologi tersebut akan mendorong munculnya lifestyle baru. Sehingga sekarang kita mengenal lifestyle yang sekarang kita sebut dengan everything X.0. Jadi semua itu ada X.0-nya. Kalau dulu kita mengenal ada web 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, sekarang sudah ada, kalau kita sebut ya, misalkan kita bicara city, ada city 5.0, ada banking, ada bank 4.0 gitu ya. Jadi semuanya itu ada konsep digitalisasi di dalam sana. Nah, bahkan ada yang kemarin disebutkan konsep human 5.0 yang mengarah pada society 5.0, di mana konsepnya sosial ini masyarakat itu emerge di dalam teknologi. Nah, dalam konteks seperti ini, Bapak sekalian, akan terjadi transformasi lifestyle, transformasi gaya hidup, transformasi paradigma berbisnis. Kalau zaman dulu kita sendiri-sendiri tidak saling terkoneksi, sekarang konsepnya adalah kolaborasi. Nah, paradigma ditransfer ini tidak semuanya bisa diikuti oleh perusahaan. Tidak semuanya perusahaan bisa beradaptasi. Maka muncullah apa yang di dalam gambar ini kita sebut sebagai digital Darwinism. Jadi konsep suatu fenomena di mana perkembangan digital lebih cepat daripada kemampuan perusahaan untuk menghadapinya atau mengantisipasinya. Nah, terjadilah beberapa perusahaan kemudian mati di dalam teknologi yang berkembang cepat. Barang siapa tidak ikut di dalam arus digital, tidak mengadopsi paradigma digital yang baru, maka dia akan bersiap-siap akan terlindas oleh zaman ini. Banyak contohnya, kita melihat perusahaan-perusahaan besar, ada Nokia, ada Blockbuster, perusahaan raksasa yang kemudian tergulung. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini yang kita sebut sebagai tantangan pertama di dalam dunia bisnis, adanya digital disruption. Nah, Bapak sekalian, belum selesai kita menghadapi digital disruption, kemudian kita dihadapkan pada gelombang yang lain yang kita sebut dengan pandemic disruption. Muncul pandemi pada bulan Maret, tidak ada orang yang menduga, tidak ada warning, tiba-tiba langsung terjadilah low demand economy. Yang tadinya jualan revenue tiba-tiba nol. Kenapa? Karena ada pembatasan mobilitas. Nah, pandemi ini tentu harus kita hadapi dan diantisipasi. Kenapa? Karena dia akan berdampak pada mobilitas, aktivitas, pola hubungan, kemudian kapasitas buying capacity gitu ya, lifestyle, itu semua terdampak oleh pandemi yang intinya adalah sebenarnya muncul apa yang kita sebut sebagai krisis. Nah, pandemi krisis ini sangat istimewa ya. Kenapa? Karena dia itu bukan krisis biasa. Dia itu krisis yang sifatnya sangat kompleks sehingga sulit sekali diurai. Krisisnya multisektor. Multisektor, kalau sekarang kita lihat pandemi bicara kesehatan akan berdampak pada sektor ekonomi, berdampak pada kesejahteraan sosial dan seterusnya. Kaitannya itu ada nanti industri pariwisata terdampak, industri kesehatan, industri logistik, industri manufaktur, semuanya itu saling ruwet, multisektor. Pendekatan penyelesaiannya pun tidak bisa satu sektor saja, tidak bisa parsial, tapi holistik juga multisektor. Nah, yang berikutnya adalah multisegmen.
Bapak Ibu sekalian, pandemi ini terkena pada high end, mid end, low end. Zaman dulu mungkin kita sempat mengalami berbagai macam krisis ya, ada mortgage crisis tahun 2008, krisis berikutnya 97, tidak terkena pada semua. Tapi ini yang atas, yang tengah, yang bawah semuanya merasakan krisis itu. Nah, kemudian terjadinya multi years. Kita tidak tahu kapan selesainya. Pada bulan Maret lalu kami diminta untuk memberikan prediksi kira-kira gitu. Ada 5 lembaga riset mengatakan pandemi ini bulan Maret ya, Maret 2020. Kalau tidak dilakukan apa-apa, pandemi ini akan selesai Oktober 2010. Itu 5 perusahaan, 5 institusi penelitian mengatakan selesainya Oktober. Tapi ternyata ini lama ini, ngombro-ngombro kalau bahasa Jawanya itu. Sampai dengan tahun berikutnya 2021 belum selesai juga. Malah kemarin Pak Luhut bilang ini nggak selesai nih 2 tahun, gitu kan. Ada yang bilang pandemi tidak akan jadi endemi, tapi hiperendemi, gitu kan. Artinya apa? Masih belum jelas. Ketidakpastiannya itu masih tinggi. Akan terjadi multi years. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pandemi ini di satu sisi membawa dampak buruk tentu bagi kita, tapi di sisi yang lain, ini juga membawa peluang. World Economic Forum mengatakan pandemi ini disebut sebagai the Great Reset. Artinya apa? Artinya negara-negara yang terbukti mampu, kuat, hebat, ternyata tidak selamanya bisa menangani pandemi dengan baik. Sehingga kemudian apa sekalian? Terjadilah dioplos lagi. Urutan dunia ini kemudian menjadi oplos. Kalau kita bisa melakukan penanganan dengan baik, yang sekarang sudah bisa kita lihat, sekarang sudah mulai turun case-nya, itu kita akan bisa menyalip. Nah, sehingga di dalam konteks ini, pandemi bukan hanya membawa permasalahan, kesulitan, tapi juga dia membawa peluang. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi kita mengatakan ada 2 ketidakpastian yang sangat tinggi terjadi. Yang pertama adalah digital disruption, yang kedua adalah pandemic disruption. Jadi dia akan membawa suatu keadaan yang sangat menekan untuk bisnis, yang hanya bisa diantisipasi, hanya akan bisa diakali, di-outsmart oleh 3 kapabilitas utama. Nah, 3 kapabilitas ini Bapak sekalian yang menjadi kunci kita untuk bisa menangani semua itu. Yang pertama adalah konsep kolaborasi. Zaman dulu kita mengatakan bisnis itu yang penting menang, ada competitive advantage, artinya keunggulan kompetitif. Kalau saya bisa mengalahkan, membuat kompetitor saya kelepek-kelepek, nggak bisa bergerak, saya ini sukses. Tapi sekarang ternyata tidak begitu konsepnya. Ternyata konsep kompetitif itu bergeser menjadi collaborative advantage atau kemampuan berkolaborasi. Kita merujuk pada kasus Bluebird. Ya. Bluebird itu dulu zaman pertama, Anda masih ingat ya, beliau adalah perusahaan yang sangat raksasa, perkasa ya di dalam dunia pertaksian di Indonesia, tiba-tiba terdisrupsi oleh teknologi baru, taksi online. Yang terjadi apa, Bapak sekalian? Konflik. Pada tahun 2017 masih segar dalam ingatan kita, terjadi demo besar-besaran di mana terjadi anarki. Nah, tapi apa yang dilakukan Bluebird? Bluebird menyadari sepenuhnya bahwa kondisi seperti ini tidak produktif, sehingga kemudian berkolaborasi. Akhirnya di Gojek ada Go Bluebird. Nah, itu terjadi, akhirnya dua-duanya bertumbuh dengan baik. Ya, Bluebird-nya juga tetap eksis, bisa bertumbuh, Gojek-nya juga bisa bertumbuh. Nah, Bapak sekalian, konsep kolaborasi ini penting. Jadi 3 kapabilitas utama adalah, yang pertama adalah kolaborasi. Yang kedua adalah inovasi. Kenapa? Tanpa berubah, tanpa bertransformasi, kita akan obsolete. Tadi disebut dengan digital Darwinism. Siapa yang fit, siapa yang paling cocok dengan lingkungan baru, itu yang akan bisa survive. Jadi survival of the fittest. Bukan survival of the fastest, bukan survival of the strongest, tapi survival of the fittest. Jadi barang siapa yang beradaptasi dengan konteks baru, dia yang akan tetap bisa bertahan. Tapi sekalian, inovasi kalau begitu bukan hanya perlu, bukan hanya penting, tapi dia menjadi darahnya, tulang punggungnya daripada organisasi. Nah, yang ketiga, Bapak sekalian, tadi yang pertama adalah kolaborasi, 2 inovasi, yang ketiga ini yang paling penting juga agility atau kecepatan. Kita sudah tahu nih arah berkembangnya ke sana, tapi lelet. Nah, kita akan disalib oleh yang lebih cepat. Kecepatan ini sekarang tidak bisa dinafikan di dalam dunia yang serba cepat. Kita aja sekarang, Bapak sekalian, kalau Anda misalkan membuka link, dibuka, seret, muter nih, net. 4 kali putaran nggak kebuka, langsung escape.
Kenapa manusia zaman sekarang nggak bisa nunggu, maunya semua cepat. Kenapa waktu itu sekarang menjadi lebih berharga. Nah, oleh karena itu sekalian, ketiga hal ini yang perlu diramu di dalam perusahaan. Kolaborasi, inovasi, dan agility. Ini kata kuncinya. Nah, dalam hal ini Bapak sekalian, kita akan coba masuk ke elemen yang dua, kepada apa yang kita sebut dengan inovasi. Inovasi itu apa Bapak sekalian? By definition, inovasi itu adalah kreativitas yang bernilai. Jadi ada kreativitas yang tidak bernilai, ada kreativitas yang membawa nilai. Membawa nilai bagi siapa? Bagi perusahaan, tentu valuable buat perusahaan. Nah, artinya apa? Berarti bisa meningkatkan revenue atau menurunkan cost. Itu konsepnya inovasi. Jadi inovasi adalah suatu tindakan kreativitas, sesuatu yang baru yang bisa membawa nilai kepada perusahaan. Kita bisa mengklasifikasikan lah, ada breakthrough innovation, sustaining innovation, disruptive atau basic research, itu termasuk dalam inovasi. Atau banyak orang seringkali membagi inovasi menjadi inovasi yang new to the world, baru benar-benar, atau new to the industry. Di industri lain sudah ada, di tempat kita belum ada. New to the industry atau new to the company, baru bagi company-nya. Di tempat lain sudah sering, tapi di company saya belum pernah. Itu juga inovasi. Atau hanya sekedar improvement dari proses bisnis biasa. Nah, prinsipnya adalah Bapak sekalian, sesuatu yang baru dan relevan, memiliki value, memiliki nilai. Itulah inovasi. Nah, Bapak sekalian, masalahnya adalah begini. Kadang-kadang di perusahaan itu seringkali ingin membuat inovasi. Namun, inovasi yang muncul itu hanya sekali-sekali saja. Oleh karena itu, yang kita arah sebenarnya Bapak sekalian, bukanlah inovasi saja. Jadi inovasi itu baik, tapi bukan itu, bukan hanya inovasi yang kita ingin capai. Tapi apa? Sistem sehingga perusahaan itu mampu terus-menerus mengeluarkan inovasinya. Karena sehingga dengan demikian perusahaan itu tidak takut dicontek. Kenapa? Siapa yang takut dicontek adalah yang hanya bisa bikin sekali. Kalau Anda bisa bikin terus-menerus baru, maka Anda nggak takut dicontek orang lain. Ya, kenapa? Karena kita bisa bikin yang baru. Nah, jadi Bapak sekalian, konteks yang kita ingin coba untuk dilihat di sini atau ingin dibangun adalah bagaimana perusahaan itu bisa mengeluarkan inovasi yang sustainable. Nah, di dalam konteks inilah Bapak sekalian, CIA model ini kita buat, kita luncurkan, kita rumuskan. Jadi CIA model adalah suatu model terintegrasi yang digunakan untuk menilai, mendorong kecanggihan inovasi, sistem inovasi dalam perusahaan. Nah, jadi konteks ini nanti kita inginnya adalah dengan menerapkan CIA model ini, inovasinya bisa muncul terus-menerus. Nah, Bapak sekalian, seperti apa sih bentuknya CIA model? Nah, kira-kira seperti ini, Bapak sekalian, CIA model. Jadi CIA model itu bentuknya adalah terdiri dari beberapa building blocks. Jadi di bawah ini ada building blocks pertama, innovation fundamentals, innovation resources bagi building block kedua. Ada building block ketiga adalah innovation management, building block keempat innovation dimension, dan building kelima adalah innovation impact. Kita coba untuk scrutinize satu persatu, Bapak sekalian ya. Nah, yang di luar ini adalah tahapan atau maturity sistem inovasi di dalam perusahaan. Seberapa canggih. Kita akan mulai dari ad hoc innovation dulu, yang di sebelah kanan bawah ini. Bapak sekalian, di dalam konteks ad hoc innovation, ini adalah satu tahap di mana inovasi di dalam perusahaan itu munculnya sporadis. Sporadis itu maksudnya apa? Ya kadang muncul, kadang enggak. Kita nggak bisa prediksi. Munculnya biasanya ngikutin orang. Kalau orangnya memang inovatif, wah dia banyak keluar ide dan bisa dieksekusi. Kalau dia pindah tiba-tiba masuk satu bagian, bagiannya bagus nih. Tapi begitu orangnya pindah, bagiannya jadi jelek, yang tempat dia pindah jadi bagus. Artinya apa? Sangat fokusnya pada individu. Jadi ini adalah inovasi yang digenerate oleh individu masing-masing, tidak bisa diprediksi, kadang-kadang munculnya di mana-mana, kita nggak bisa tebak. Nah, ini yang bagus kadang-kadang, tapi kalau ini seperti ini, kita nggak bisa memprediksi. Nah, pengennya inovasi itu bisa dikelola. Nah, sehingga kemudian Bapak sekalian, muncullah tahap yang kedua. Semakin dewasa, semakin advance suatu inovasi di perusahaan, kita memiliki kita sebut dengan well-planned. Inovasi yang dirancang dengan baik dan dijalankan. Artinya perusahaan itu sudah terbiasa melakukan eksekusi dari rencana-rencana baru. Nah, biasanya kalau ad hoc itu fokusnya individu, di well plan ini unit. Jadi satu unit itu sudah bisa merancang, kemudian mengeluarkan inovasi. Kalau ada ide bagus, dari mulai idea generation sampai eksekusi, itu bisa dijalankan dengan
baik. Kita sebut dengan well planned. Ada yang disebut dengan organized. Organized itu artinya bahwa inovasi itu sudah dimiliki oleh company. Karena company sadar benar bahwa ide brilian itu bukan aset individu, tapi aset company. Jadi begitu ada orang yang punya ide, dia masuk ke dalam sistem. Disedot, masuk dalam sistem, dan itu untuk menjalankan, itu adalah menjadi tanggung jawab perusahaan. Seringkali Bapak-Ibu sekalian, di perusahaan itu, reward dari ide bagus, itu adalah suruh menjalankan. Wah, idemu bagus tuh, jalanin aja. Gitu. Nah, ini berbahaya, karena kalau kemudian dia tidak menjalankan, satu, kita rugi dengan idenya. Yang kedua, nanti kemudian orang itu akan dilabelin. Kamu bisanya cuma ide doang. Kita tahu padahal sebenarnya kemampuan beride dan kemampuan eksekusi itu berada pada dimensi yang berbeda. Ada orang yang senang keluarin ide-ide, nggak bisa mengeksekusi. Ya fine-fine saja, tidak apa-apa. Ada orang yang senangnya mengeksekusi, nggak punya ide. Nah, sehingga ini perlu dikombinasikan, Bapak sekalian. Dan itu tugasnya apa? Tugas perusahaan. Jadi organisasi ini tugasnya adalah menyambungkan itu. Baik, kemudian organize, dan kemudian yang terakhir adalah integrated, di mana di dalam konteks integrasi ini semua sudah dilakukan jangka pendek dan jangka panjang, sudah ada rencananya. Oke, saya akan coba sedikit. Masih berapa waktunya, Mbak Cai? Masih ada 5 menit, Pak. Ya, 5 menit. Saya coba cepat, Bapak sekalian. Yang pertama, Bapak sekalian, untuk bisa menumbuhkan inovasi, kita harus punya namanya innovation fundamental. Di perusahaan harus kuat dulu. Fundamental ini ibarat pohon, itu adalah media tanamnya atau medianya. Siapa itu? People, leadership, dan culture. People-nya, orang-orangnya mesti inovatif. Oleh karena itu, di dalam rekrutmen, seleksi, itu inovasi harus dimasukkan, faktor itu. Nah, kemudian Bapak sekalian, kita masuk ke resources atau bahan bakar dari inovasi. Apa itu? Aset-aset yang dimiliki perusahaan yang mendorong munculnya inovasi. Apa yang pertama? Structure. Semakin lean strukturnya, semakin bagus. Maka kita mengenal ada namanya innovation friendly structure. Struktur yang ramah inovasi. Nah, kemudian ada collaborative network. Siapa saja yang kita ajak bekerja sama. Digital capital. Seberapa bagus digital ini diberdayakan di dalam perusahaan. Knowledge management. Nah, ini juga salah satu hal yang juga penting. Kemampuan untuk membangun knowledge management, mengelola pengetahuan. Kemudian investasi inovasi. Harus dikhususkan, Bapak-Ibu sekalian. Banyak perusahaan dititipkan di mana-mana inovasinya sehingga tidak jelas penggunaan investasi inovasi. Berapa yang dikeluarkan, berapa baliknya. Tidak ketahuan return on investment-nya. Bapak-Ibu sekalian, berikutnya adalah innovation management atau kemampuan kita mengatur inovasi. Mulai dari penentuan strategi dan policy, kemudian melakukan analitik, kemudian membangkitkan ide, yang memperoleh ide, kemudian melakukan portofolio, yang membagi-bagi inovasi di dalam yang bisa dikelola, di-manage, kemudian kita melakukan eksekusi. Nah, ini yang paling penting, kita perlu melakukan portofolio inovasi. Jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa. Bapak sekalian, yang di bawah ini semua adalah proses measure, yang atas itu adalah result measure. Resultnya yang pertama di tengah ini adalah innovation dimension. Setiap periode perlu kita ukur inovasinya itu ada di bidang apa saja. Supaya apa? Supaya balance. Balance itu maksudnya begini, kalau kita terlalu sering mendorong produk innovation tapi proses innovation-nya tidak diurusin, keteteran. Produknya bagus tapi dalam produksi, dalam support itu tidak muncul. Nah, sehingga dua-duanya itu harus dibalance. Branding, marketing, human capital, inovasi dalam human resource, human capital, inovasi financial, inovasi innovation, operation, semuanya itu harus dikelola dengan baik. Oleh karena itulah pentingnya portofolio. Dan yang terakhir adalah impact-nya. Perlu terus-menerus diukur impact-nya, Bapak sekalian. Performance-nya seperti apa, performance inovasi maksudnya ya. Kemudian pertumbuhan inovasi, setiap saat perlu kita cek. Dan yang terakhir adalah sustainability atau kemampuan inovasi itu untuk jangka panjang. Nah, Bapak sekalian, untuk menutup sesi ini, ya jadi ini semua adalah dilakukan secara terintegrasi gitu. Nah, untuk menutup sesi ini adalah bagaimana caranya menjalankan. Nah, untuk satu perusahaan, Bapak sekalian, untuk supaya kita bisa mengecek bagaimana progres inovasinya, itu perlu dilakukan dari awal namanya CIA assessment dulu. Jadi kita perlu cek dulu sekarang ini Bapak Ibu sekalian ada di tahap mana. Apakah masih di tahap ad hoc innovation, ada di tahap well planned, organized, atau structured, atau berada di tahap integrated. Nah, kemudian kita develop-lah innovation vision. Visinya mau menjadi tahap berapa, selama berapa tahun. Dan bukan hanya visi, tapi juga roadmap-nya.
temanya seperti apa, setiap tahun akan meningkat berapa, dan dimensi-dimensi mana saja yang harus kita intervensi supaya lebih cepat. Baru kemudian kita develop program-program inovasi, dan program inovasi ini didorong dengan komunikasi internal. Nah, baru kemudian yang terakhir ada dieksekusi, hasilnya kita cek lagi secara periodik. Saya rasa siklusnya seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang sesingkat ini. Hanya saja mungkin harapan saya ini bisa membuka perkenalan kita, gitu ya, untuk bisa mengetahui lebih banyak. Jika Bapak-Ibu sekalian berminat, nanti silahkan ada websitenya, itu di CIA-modelppm.com. Bapak-Ibu sekalian bisa di browsing ke sana. Terima kasih dari saya, cukup demikian Mbak Cecilia, untuk kemudian dilanjutkan dengan sesi berikutnya. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Wah, ini saya sampai mencatat berlembar-lembar loh Pak Wahyu loh. Cukup sangat ini ya, bukan cukup lagi kayaknya ya, tapi sangat menarik nih informasi yang diberikan oleh Pak Wahyu ini ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Terutama tadi terkait dengan CIA model gitu ya Pak Wahyu. Tadi mungkin Bapak dan Ibu sempat mendengar juga CIA itu singkatan dari Corporate Innovation Advancement. Begitu ya Pak Wahyu, betul ya? Nah, tadi juga disampaikan bahwa ternyata di awal tidak langsung melihat, oh ini tuh kita berada di mana gitu ya, atau seperti apa pengennya, tapi ada langkah-langkahnya. Tadi begitu ya Pak Wahyu, dilihat dulu, kita tuh berada di mana sekarang. Tadi kalau saya tidak salah, ada 4 ya Pak Wahyu. Pertama ada ad hoc, kemudian ada well plan, yang ketiganya ada organized, dan terakhir ada integrated, di mana memang akhirnya kita mau melihat, mau di sisi mana gitu ya, apakah sampai proses measure saja, atau sampai ke result, begitu ya Pak Wahyu ya. Nah, di sini kayak cukup penting ya, Bapak dan Ibu sekalian, bagi perusahaan yang memang menginginkan adanya inovasi yang berkelanjutan gitu ya. Jadi jangan takut nih, kalau tadi Pak Wahyu juga sempat sampaikan, jangan takut kita berinovasi, jangan takut untuk dicontek gitu ya. Karena orang yang memang dia itu bisa berinovasi, memiliki ide-ide yang kreatif gitu ya, yang brilian, tentunya dia akan melakukan inovasi yang lebih lagi gitu ya Pak Wahyu ya. Jadi di sini Bapak dan Ibu jangan takut gitu ya, tidak perlu ragu untuk berinovasi. Tentunya tadi kita bisa melihat bahwa ada kolaborasi, ada inovasi, dan juga ada agility gitu ya. Jadi kita perlu cepat juga, tidak hanya oh ya udah yang penting kau punya ide, punya inovasinya apa, tapi tidak dijalankan ya. Eksekusinya nol gitu ya, tidak ada juga bingung juga ya. Dan nggak akan sampai pada result oriented-nya tadi, tidak ada result measure-nya begitu. Nah, di sini kita coba langsung saja sepertinya dengan Pak Junior gitu ya. Kira-kira seperti apa nih yang sudah dilakukan dari PTPP, Pembangunan Perumahan gitu ya, Persero, kira-kira apa yang sudah dilakukan ketika menggunakan nih konsep dari CIA model yang sudah tadi sempat dijelaskan oleh Pak Wahyu. Boleh langsung Pak Junior? Baik, terima kasih Mbak Cecil. Suara saya sudah terdengar jelas? Sudah jelas, tapi mungkin kurang kencang kali ya. Kurang kencang ya? Ya, kurang nendang dikit kayaknya Pak. Siap. Nah, saya coba share dengan sound. Oke. Baik, terima kasih. Sudah terlihat Mbak Cecil? Ya, betul. Sudah Pak, silakan. Baik, saya langsung saja karena waktunya juga mepet. Jadi menarik apa yang dilakukan Pak Wahyu tadi. Jadi kami masih ingat betul tahun 2018 kami meminta PPM untuk mendampingi PP di dalam memotret kondisi PP seperti apa. Jadi PP ini memang kami perusahaan BUMN, perusahaan konstruksi, yang tentunya Bapak Ibu tahu ya, perusahaan konstruksi itu sangat rigid, apalagi di BUMN. Nah, kami minta pendampingan. Arahnya adalah untuk kami pengen memotret sebenarnya proses inovasi yang kami lakukan di perusahaan ini apakah sudah on the track atau seperti apa. Mungkin kami khawatir juga kami salah arah ataupun kami terlena dengan kompetisi-kompetisi yang sudah ada di perusahaan. Nah, yang menarik ketika dipotret kami ini masih di level 2, well plan. Bahkan ini 70% ya, belum level 2 pure murni gitu ya. Nah, ini yang menarik bahwa kami memang sudah merencanakan dan sudah dijalankan, tetapi hanya unit-unit khusus, terutama di unit saya yang melakukan manajemen terhadap inovasi. Beberapa unit lain, divisi operasi dan lainnya, sepertinya kita hanya event ya, kita melakukan PPU dan sebagainya hanya sebuah event. Nah, itu kita akhirnya melihat bahwa memang perlu pengembangan
perlu strategi lagi untuk kita bisa lebih mengekspand inovasi di perusahaan. Nah, ini kami seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, jadi ternyata ada beberapa inisiatif strategi yang harus dilakukan oleh beberapa unit terkait. Jadi kalau kita masih ingat tadi harus adanya dimensi yang akan kita intervensi. Seperti contohnya ini kalau sebelah kiri, sisi leader juga harus punya peran. Sisi HCM atau human resource juga harus punya peran. Nah, ternyata inovasi ini akan didorong oleh seluruh elemen dalam perusahaan, sehingga inovasi ini akan lebih sustain. Tidak hanya berfokus pada satu unit yang menggerakkan, jatuhnya hanya event dan kita kelelahan karena kehabisan energi. Kemudian yang menarik juga, kita melakukan pembuatan roadmap, kemudian ini adalah milestone kami tiap tahun, dan di tahun 2020, ini fase dari kolaborasi. Jadi yang ternyata pas apa yang di set di 2018 masih sangat up to date dengan kondisi saat ini. Bahkan di tengah pandemik ini, kami merasakan bahwa roadmap kami ini sudah on the track. Padahal kemarin kita mungkin memprediksi bahkan ada perubahan VUCA dan sebagainya, tapi untuk pandemik yang dahsyat ini kita belum prediksi pada saat itu. Tetapi dengan konsep ini ternyata kita masih on the track, yang menarik. Jadi saya highlight lagi bahwa dari tahun 2020 kita melakukan penguatan di dalam kolaborasi sampai dengan tahun ini. Nah, ini sedikit turunannya dari leader itu harus apa, itu sudah ada kira-kira program-programnya, ini kita sudah susun. Nanti HCM harus ngapain, itu sudah ada. Semua kita buat program. Jadi pendampingan kemarin dari kita di potret, seperti apa dengan FGD, case study, dokumen, deep interview dengan top management maupun karyawan, kemudian sampai kita pada pembuatan roadmap dan program. Nah, yang sedikit saya highlight mungkin yang sebelah kanan mengenai knowledge management. Jadi ternyata kemarin kita prediksi di 2002 kita baru start ya. Ternyata melihat kondisi dan sos perusahaan kita mampu akselerasi, kita percepat ini. Kayaknya ini sangat penting juga. Makanya kita percepat di 2020 dan 2021 ini sudah settle gitu. Baik, sedikit gambaran Bapak Ibu bahwa tantangan di dunia konstruksi, terutama kami di PP ini portofolionya paling kuat itu adalah di high rise, residensial dan mungkin di road bridge ya. Dari kajian Kearney bahwa kondisi konstruksi di bidang itu atau di sektor itu merupakan segmen yang sangat besar, tetapi growth-nya kecil, tapi tingkat kompetitifnya tinggi. Nah, ini yang menarik. Bahwa setiap BUMN karya ataupun kontraktor itu punya kapabilitas juga hampir mirip-mirip saat ini. Nah, sehingga belum kelihatan betul siapa market lead-nya di tengah kondisi saat ini. Nah, ini saya highlight lagi bahwa kompetisinya cukup tinggi. Nah, kemudian inisiatifnya apa? Salah satunya adalah project selection yang bagus. Kemudian yang nomor 2 nih yang paling saya suka, bagaimana kita melakukan operational yang excellence. Jadi mengurangi atau melakukan efisiensi, mengurangi over budget dan sebagainya, itu berarti dituntut project management di proyek yang sangat baik. Tentunya inovasi-inovasi harus inline dengan potret ini, karena ini akan dijadikan semacam bisnis strategi perusahaan, atau kalau kami mengenalnya menjadi RJPP kami. Nah, ini harus inline, inovasi, program inovasi pun harus inline ke arah efisiensi dan optimalisasi di dalam project management. Nah, dari kondisi itu saya coba plotkan. Jadi saya membuat framework, tentunya beberapa literatur yang saya dapatkan dan akhirnya saya buat framework sendiri di PP. Jadi ini adalah enabler. Jadi enabler itu di mana faktor pendorong. Untuk mendorong budaya inovasi, kemudian sistem itu berjalan, tentunya harus pertama inline dengan bisnis strategi tadi. Sehingga nanti akan ada turunannya. Dari prosedurnya juga sudah ngomongin begitu. Bahkan ini yang terbaru, kita sudah punya KPI individu untuk improvement. Jadi setiap individu itu akan punya KPI individu mengenai improvement. Kemudian ada royalti yang sedang kita godok saat ini, kita didampingi LIPI untuk membuat atau memberikan apresiasi nanti arahnya buat inovator. Karena memang selama ini ternyata ini juga menjadi hal yang penting untuk menjadi sweetener di dalam proses inovasi tersebut.
Kita juga lagi menggodok sistem manajemen teknologi. Nah, ini di sisi enabler yang akan kita dorong. Kemudian inputnya, input inovasi dari mana? Kita akan develop nih, karena tadi ya kita ingat bahwa kita ada tahun kolaborasi internal maupun dengan eksternal, sehingga kita membuat dua sumber inovasi. Dari Close Innovation, kita punya acara rutin tiap tahun namanya PP Award. Kemudian kita juga coba melakukan kolaborasi dengan perusahaan lain, industri lain, itu dalam wadah inkubasi Apollo. Kebetulan saya founder dari Apollo tersebut. Kemudian di dalam implementasi, dalam proses implementasinya bagaimana, bahwa inovasi-inovasi itu perlu disosialisasikan. Karena tidak bisa inovasi itu hanya berdiam di tempat, terus orang bisa mudah mengakses, nah ini perlu sosialisasi. Kemudian pendampingan di tiap proyek, itu kita sebutnya whole point project, itu kita dampingi, rencana inovasi apa? Nah, kita update terus. Kemudian kita punya knowledge center. Nah, ini yang menarik, nanti akan saya highlight sedikit. Ini semacam wadah atau portal yang isinya inovasi, lesson learn semua yang bisa diakses semua karyawan untuk belajar dan juga untuk melihat bahwa ini loh, kita punya bank data inovasi ini, dan tentunya kami pengen bank data ini dipakai. Maka kita keluar evaluasi berupa reuse inovasi. Inovasi yang ada itu harus dipakai ulang. Dipakai ulang, kemudian kita ukur tadi ya, impact-nya seperti apa, efisiensinya seperti apa. Nah, ini memang proses. Kami boleh menyebut ini juga tantangan juga ketika kami mendorong operasional untuk menggunakan kembali dan melakukan improvement dari inovasi yang ada. Sehingga output-nya jelas tadi. Ada efisiensi, efektivitas, reduce cost tadi yang inline dengan bisnis strategi. Semuanya itu akan kembali menjadi suatu looping learning tentunya. Bisa saja nanti inovasi itu akan merubah bisnis strategi PP, bisa saja. Kemudian kami juga melihat bahwa perlu adanya potret yang terus dilakukan, yaitu dengan melakukan assessment. Jadi CIA model tadi kami akan gunakan tiap tahun ke depan ini. Jadi kalau kemarin kami pendampingan 2018, kami coba susun programnya sampai 2021, nanti akhir tahun akan kami ukur level kami itu sampai mana dengan metode CIA tadi. Karena semua yang saya paparkan di dalam framework ini ada di dalam CIA tersebut. Sedikit banyak cerita mengenai PP Award. Jadi ini kami memang sudah lama melakukan event PP Award dari 2012 sampai terakhir 2021 ini masih jalan, dan tentunya kita terus mengimprove. Nah, ini ketika di-assess 2018 ya, ini kita masih hanya punya satu source ini, PP Award ini. Nah, tentunya tidak boleh berhenti di situ. Sehingga kita coba dorong selain di dalam proses PP Award-nya bagaimana ini bisa mendorong teman-teman memotivasi ya untuk menyumbangkan idenya, kita buat sedemikian rupa PP Award itu juga menarik. Nah, ini beberapa cuplikan euforia PP Award yang terjadi, mungkin bisa saya share. Nah, ini para direksi juga support. Masing-masing punya supporter. Dengan berbagai macam kategori, ada lomba foto, lomba buku, macam-macam ya, kategori yang terus kita kembangkan. Nah, yang paling menarik adalah melakukan pengukuran. Jadi ini yang perlu juga kadang-kala kita lupa dengan event ini tanpa diukur. Berapa besar sih efisiensinya yang didapat? Kemudian kalau kita coba analisa, ternyata masih banyak inovasi-inovasi yang berupa metode atau proses ya yang didorong. Oke, itu relevan dengan kondisi
bahwa peserta paling banyak di operasi. Tetapi kalau kita lihat grafik sebelah kiri atas, unit-unit juga sudah mulai muncul ikut. Jadi ini unit-unit juga sudah mulai muncul, unit office ya, unit office lain operasi, project. Jadi unit-unit office juga sudah muncul. Anak perusahaan juga sudah muncul, sehingga ini menjadi semacam hal yang menarik. Ini menjadi seremoni yang boleh dikatakan tiap tahun akan kami terus dorong. Nah, setelah itu bagaimana? Tentunya inovasi-inovasi itu perlu ditampung dalam suatu wadah. Nah, ini kami menyebutnya namanya knowledge management. Tadi kalau saya sampaikan bahwa kami coba menarik program ini tidak di 2022, tapi sudah kami coba tarik dari 2019. Nah, ini perkembangannya juga sangat baik. Bahkan di perusahaan kami punya departemen khusus, departemen knowledge management. Ini yang memang mengurusi dan membidangi masalah knowledge perusahaan. Nah, ini beberapa kegiatannya. Jadi setiap kegiatan inovasi itu kita sharingkan lagi menggunakan ProShare, ada Explore, kemudian ada campaign yang terus secara rutin coba kita dorong sehingga awareness terhadap inovasi itu terus berlanjut. Dan tidak lupa juga kita juga memberikan apresiasi buat teman-teman yang mengakses dan aktif di dalam mengisi konten KC ini sehingga ini menjadi suatu hal yang interaktif. Nah, ini sedikit gambaran KC atau KM kami itu seperti apa. Mungkin saya skip saja. Kemudian reuse tadi ya. Jadi yang penting juga adalah reuse, bagaimana mendorong inovasi ini digunakan kembali. Ini kita juga buatkan prosedurnya sehingga memang menjadi suatu aturan setiap awal proyek semua harus punya perencanaan terhadap inovasi-inovasi yang sudah ada di perusahaan. Di dokumentasinya. Nah, yang menarik ini adalah di dalam reuse itu juga akan di-capture improvement-nya. Karena bisa saja inovasi ini kan sangat spesifik, sangat unik. Jadi ketika dia diimplementasikan ke
proyek yang baru ada improvement-nya. Nah, ini improvement-nya kita tangkap kembali sehingga ini menjadi sesuatu yang continuous. Nah, itu kita memotret melihat dari sisi internal perusahaan. Ternyata perkembangan konstruksi saat ini kita melihat bahwa memang beberapa teknologi sangat advance sudah masuk di dalam dunia konstruksi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan teknologi ini atau kita meng-create atau menggunakannya. Sementara ini kalau detailingnya ada Internet of Things itu juga sudah masuk di dalam konstruksi, big data juga sudah masuk, semuanya sudah masuk di dalam dunia konstruksi. Nah, yang menarik bahwa memang manfaat dari Construction 4.0 itu sangat banyak ya. Jadi related tadi ya, ini kajian kami mengenai tren teknologi bisa menghemat biaya, menghemat waktu, kemudian meningkatkan branding itu tentunya juga menjadi sesuatu yang menarik dan inline ya. Sehingga ini juga harus kita garap sektor digital ataupun teknologi yang advance di konstruksi. Cuman pertanyaannya adalah kita punya kajian bahwa ini implementasinya mahal. Investasinya mahal, teknologi ini mahal. Kemudian biaya R&D kita juga kecil. Ini juga terstate juga di McKinsey juga menstate bahwa R&D di dunia konstruksi ini mungkin boleh dikatakan paling rendah dibanding industri lainnya. Sehingga tantangannya bagaimana kita mendapatkan teknologi atau inovasi itu, sementara kita punya constraint seperti itu. Menarik lagi, kita lebih detail lagi, ternyata teknologi ini akan menjadi disruption dan waktunya sudah dekat. Boleh dikatakan 1-5 tahun ini sudah, dan saat ini sudah berjalan. Bagaimana kita menghadapi tantangan yang cukup kompleks seperti itu. Mungkin kita lanjut. Nah, ada konsep mengenai open innovation. Jadi ini saya juga belajar beberapa literatur bahwa open innovation ini ternyata mempunyai benefit yang banyak. Makanya gini sederhananya, bahwa ketika kita ngomongin teknologi internet, IoT, kemudian ngomongin 3D printing, berarti kita memang harus kerjasama dengan orang yang expert, karena kami inherentnya background-nya teknik sipil yang cuma ngurusin konkret, casting, dan sesuatu yang sangat umum yang kita kerjakan di dunia konstruksi. Kita nggak belajar mengenai teknologi AI, boro-boro kuliah pun tidak. Nah, ini bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Sementara kita kalau hanya pakai produk, tentunya mahal investasinya. Nah, untuk itulah kami coba membuat tadi wadah inkubasi dengan beberapa teman-teman startup dalam wadah Apollo. Nah, kenapa startup? Jadi beberapa kajian juga kami teliti, ternyata di luar sana itu bahwa perusahaan-perusahaan besar itu memang merasa penting bekerja sama dengan startup-startup tersebut. Karena paling besar adalah untuk mencari new teknologi dan bisnis model tadi. Itu sebelah kanan terlihat bahwa itu yang mereka sedang kejar saat itu. Sehingga kami coba observasi dan akhirnya kita buat beranikan diri di 2019 kita launching Apollo. Apollo ini wadah inkubasi startup PTPP. Jadi kami berkolaborasi dengan beberapa startup di dalam riset dan development mengenai inovasi dan teknologi. Beberapa produk kami seperti UAV Leader ini adalah produk bersama teman-teman startup. Nah, pesawat atau drone-nya ini dibuat sendiri. Sehingga ketika kolaborasi itu kita bisa menekan masalah investasi tadi. Kita bisa tidak hanya sebagai user, tapi kita meng-create suatu produk yang tentunya match dengan kebutuhan kita. Karena beberapa teknologi yang kita lihat itu mahal karena memang harus diimpor. Kemudian beberapa fiturnya yang sebenarnya kita belum pakai gitu ya, ada di situ sehingga itu akan mahal. Kemudian kita harus membayar IP-nya juga akan mahal. Kemudian beberapa hal maturitas dari user juga bermasalah, sehingga sepertinya cocok kalau kita membuat sendiri. Nah, inilah beberapa produk yang kita create bersama teman-teman Apollo. Nah, ini yang paling baru, kemarin kami mengembangkan teknologi 3D printing, dan ini kita juga menyelesaikan suatu project di PP Urban. Jadi ini mulai dari teknologi materialnya, kemudian robotiknya, nah itu kita create sendiri, bikinan teman-teman kita sendiri. Nah, ini gambarannya, kemudian sedikit video terakhir sebelum saya closing, Bapak Ibu bisa saksikan.
Junior, mohon maaf Pak, apakah videonya ada suaranya? Oh, maaf, saya ulangi lagi ya. Oh iya, baik. Apakah sudah terdengar, Mbak? Belum ada, Pak. Oh. Mungkin sebelum di-share bisa dicentang dulu, Pak, yang share-nya. Mungkin kelupaan. Oke. Nah, sudah ada, betul. Tadi sudah ada. Mungkin bisa ditampilkan kembali, Pak Junior. Oh, belum terlihat ya, Mbak? Maaf. Sekalian saya mengingatkan, Pak Junior, waktunya tinggal 5 menit. Baik. Berlanjutan. Kalau sekarang belum terlihat ya, Mbak? Sudah. Melakukan riset pengembangan teknologi bahan mortar, teknologi robotik, serta metode pelaksanaan 3D printing tahan gempa secara in-house di Indonesia. Kini, Apollo sebagai wadah inkubasi startup teknologi PT PP bekerja sama dengan PT Autocons Indonesia hadir untuk mempersembahkan 3D printing konkrit pertama di Indonesia. Melalui proyek Sudimara Forest Walk PP Urban, inovasi 3D konkrit printing ini diciptakan melalui kolaborasi antara startup PT Autocons bersama PT PP Persero Tbk dalam wadah inkubasi Apollo dengan semangat membangun teknologi karya anak bangsa menuju Indonesia maju. Baik, mungkin ini slide terakhir. Dan harga yang terjangkau. Ini slide terakhir, jadi kami juga mengembangkan satu platform saat ini, namanya Collabs. Jadi ini platform yang membantu perusahaan dalam menghadapi permasalahan ya dengan paradigma crowdsource gitu dan metode desain sprint. Nah ini platform ini memang baru kita buat dan ini bisa juga nanti teman-teman kalau yang berminat juga bisa gunakan karena kita juga akan white labelkan siapapun bisa pakai. Paling itu aja Mbak Cecil, terima kasih untuk pemaparan saya kira cukup. Baik, terima kasih Pak Januar untuk pemaparannya. Wah, ini langsung ya, real gitu ya, menggunakan CIA model tadi yang telah dipaparkan oleh Pak Wahyu dan ternyata berhasil ya untuk menerapkan inovasi itu di perusahaan. Nah, ini juga mungkin nanti bisa nih Bapak dan Ibu terapkan juga. Kemudian tadi juga ada terkait dengan inkubasi gitu ya, kalau merasa kayaknya perusahaan saya mungkin membutuhkan gitu ya, kolaborasi atau mungkin tadi terkait dengan ada bisnis strateginya begitu ya, terkait dari input, proses sampai output, kita butuh nih bantuan gitu ya. Kita perlu inkubasinya. Tadi saya sempat terlintas nih, kayak saya pernah dengar di drama Korea gitu ya, kayaknya ada nih ya ngomongin inkubasi juga. Ini juga Bapak dan Ibu perlu gitu ya, kita terapkan juga di perusahaan kita ada inkubasi semacam ini. Nah, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dua pembicara kita gitu ya dengan materi-materi yang ciamik sekali gitu ya. Sekarang ini adalah saat yang ditunggu-tunggu terkait dengan sesi tanya jawab. Nah, tentu saja yang akan saya panggil untuk memberikan pertanyaan gitu ya adalah yang raise hand terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini boleh
saya dibantu nih Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh sekarang langsung klik raise hand-nya Bapak dan Ibu. Nanti akan saya panggilkan gitu ya untuk muncul bersama-sama dengan para pembicara di sini ya. Mohon maaf untuk yang chat mungkin boleh di raise hand saja begitu supaya nanti kita bisa langsung membahasnya dengan dua pembicara kita. Boleh, silakan. Ada siapa saja nih yang ingin bertanya, yang sudah menyimpan gitu ya. Pertanyaan-pertanyaannya boleh langsung di raise hand. Tidak perlu malu, tidak perlu ragu Bapak dan Ibu sekalian. Boleh langsung saja diklik raise hand-nya begitu ya. Nah, di sini mungkin saya sambil menunggu yang raise hand Bapak dan Ibu sekalian, mungkin di sini boleh saya juga kayaknya penasaran gitu ya. Kira-kira selain tadi ada kolaborasi begitu ya dengan adanya agility, begitu kita harus eksekusi langsung gitu ya, harus gerak cepat. Kira-kira ada tantangan lainkah nggak nih dari Pak Junior maupun dari Pak Wahyu gitu ya? Tentunya kan kalau di sini biasanya kalau kita ngomongin inovasi di perusahaan ada aja gitu ya kendalanya kalau di birokrasi begitu ya, atau mungkin ada nih di perusahaan kita yang aduh udah deh nggak usah inovasi deh buat apa gitu ya. Ada beberapa orang juga yang mungkin ya semacam tidak setuju gitu ya atau kontra dengan adanya inovasi. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan Pak Junior maupun dari Pak Wahyu untuk menanggapi atau menghadapi orang-orang yang seperti ini? Mungkin silakan siapa yang duluan gitu ya, dari Pak Junior atau Pak Wahyu, monggo. Terima kasih, mungkin saya dulu ya Pak Junior. Izin Pak Junior. Tadi pertanyaan dari adik Cecilia adalah bagaimana menghadapi orang-orang yang resisten gitu ya terhadap inovasi. Nah, resistensi pada inovasi itu biasanya macam-macam ya, terutama karena lebih pada comfort zone. Sesuatu kalau dia sudah masuk di dalam comfort zone itu tidak mengetahui what's in it for me-nya. Nah, ini yang penting karena tadi di tahap fundamentals itu kan ada 3 tadi ya, people, leadership, sama culture. Jadi people itu orang-orangnya dulu. Orang-orang itu nanti kalau dipimpin oleh leaders yang memiliki innovative vision, innovation vision, itu dia akan bisa membangun culture. Nah, jadi anggota perusahaan yang terpimpin oleh leadership itu akan bisa membangun culture, karena ini culture ini kan normality ya di dalam situ. Kita kira norma-norma di dalam perusahaan itu artinya orang yang disebut baik yang berinovasi. Kalau nggak berinovasi dia mesti malu gitu kira-kira kan, karena ada culture gitu. Nah, jadi resistensi itu muncul karena miopia, tidak bisa memandang jauh. Seakan-akan kalau berinovasi itu nanti untuk perusahaan saja, saya nggak dapat balikannya. Nah, ini juga tanggung jawab berdua sebenarnya. People-nya juga harus bisa menyadari bahwa dia itu ada kontribusi. Kalau perusahaan ini kemudian sinking, perusahaannya kemudian tidak mengeluarkan sesuatu yang baru dan mati, tanggung jawab dia juga. Ini satu. Jadi yang kedua, what's in it for me-nya. Kalau saya sudah berinovasi, terus baliknya buat saya apa? Makanya tadi Pak Junior sempat cerita tentang awards gitu ya. Betul. Awards itu bukan hanya seremonial, tapi mengapresiasi yang baik. Karena kadang-kadang kita itu mengapresiasi yang bandel dengan cara diperhatikan gitu kan. Yang bandel dipanggil, dididik, dibina. Yang bagus didiemin aja gitu. Ya ini orang-orang mendingan jadi bandel aja gitu. Nah, tapi kalau dengan Pak Junior tadi dengan diapresiasi jadi benchmark. Jadi yang bagus itu kayak gitu, menginspirasi yang lain. Kalau dari saya mungkin Pak Junior lebih dalam terhadap praktek. Monggo silakan. Baik Pak, sedikit nambahi tadi sudah disampaikan hampir semua ya Pak. Leadership itu penting karena itu kan role model ya, contoh ya. Anak buah pasti akan melihat contoh. Kemudian tadi benchmark, jadi beberapa juga memang kita perlu melihat juga perusahaan yang melakukan inovasi itu seperti apa sih. Ya kita harus belajar melihat kesuksesan mereka seperti apa. Kemudian yang paling penting menurut saya ada promotor. Promotor ini memang harus mendorong terus karena saya juga mengalami, perusahaan ini juga mengalami ketika inovasi itu, ketika paling susah itu kalau membuat sekarang oke, kita sudah punya sistem. Bagaimana menggunakan dan mau menggunakan dengan sukarela gitu ya, tanpa ada hal yang tendensi apapun. Nah itu perlu promotor memang. Promotor ini yang memang akan menjadi orang yang sibuk dalam kutip marketing, menjual, karena mungkin kita pinter yang bikin, ilmuwan pinter bikin, tapi ketika jual, nah ini perlu knowledge lagi, knowledge marketing, nah itu butuh promotor. Sehingga memang ini kombinasi semua ilmu bahwa produk ini punya benefit ini, kemudian kita approach. Paling enak kan promotornya leader. Kalau pimpinan ngomong apa itu ya hormat kan.
satu komando gitu kan. Nah itu yang perlu kita coba approach seperti itu Pak. Mungkin tambahnya tadi ada sweetener, royalty, itu untuk memotivasi dan menghargai karena inovator ini sudah berpikir keras untuk perusahaan ya perlu apresiasi. Kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Junior juga Pak Wahyu. Berarti tadi paling tidak menghadapi orang-orang yang resisten gitu ya, yang bisa dikatakan kontra ini, paling tidak kita pegang atasnya gitu ya. Kalau tadi Pak Junior mengatakan leadernya dulu nih gitu ya, yang kita bisa jadikan sebagai promotor begitu. Kemudian selanjutnya mungkin dari situlah jangan pernah capek gitu kan untuk membangun lagi suasana inovasi tadi di kantor kita gitu ya. Oke, baik. Dan juga tadi ada apresiasinya juga ya. Jangan lupa, biasanya ini yang ditunggu-tunggu ya. Saya sudah punya ide tapi kok tidak dikasih nih ya kesempatannya ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih Pak Junior dan juga Pak Wahyu. Ini ada satu yang raise hand, ada dari Pak Adi Gunarasti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf sebelumnya akibat sinyal dan hujan deras, jadi saya terpaksa agak di teras untuk Zoom-nya. Jadi mungkin suara saya agak kurang kedengaran. Mohon maaf. Izin Pak Wahyu, tadi saya sangat kesan dan terkesima dengan presentasi Pak Wahyu yang singkat padat dan sangat powerful terkait CEI ya, terkait progres dari sebuah inovasi, dari progres dan juga hasil output. Nah, saya ingin bertanya bagaimana dengan perusahaan yang sudah juga melakukan atau mengimplementasikan sebuah inovasi, tapi terkendala oleh regulasi pemerintah yang berubah-ubah. Sebagai contoh, kita di PT Angkasa Pura II sudah melakukan berbagai macam upaya agar pelanggan kita menjadi lebih nyaman dan juga lebih mudah untuk transportasi menggunakan pesawat udara. Tapi akibat regulasi berubah-ubah dan juga diskriminasi peraturan seperti harus PCF dan segala macam, berbeda dengan transportasi moda yang lainnya, membuat hasil inovasi yang dibuat teman-teman itu menjadi kurang optimal begitu. Jadi hanya inline dengan regulator yang dibuat pemerintah, sehingga inovasi-inovasi itu tidak jalan. Karena tujuan utama dari kami membuat inovasi otomatis untuk meningkatkan jumlah penumpang yang akan hadir di bandar udara. Terima kasih Pak. Mohon maaf apabila suara saya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Waalaikumsalam. Nah, ini cukup kayaknya real sekali ya. Nih, kayaknya sekarang ini juga banyak yang seperti Pak Ade ini begitu ya. Berbenturannya itu nggak main-main nih, Pak Junior dan Pak Wahyu gitu ya. Dengan aturan pemerintah gitu ya, yang itu juga sudah menerapkan ke semuanya, secara nasional dilakukan. Apalagi tadi juga sempat dikatakan ya, disampaikan adanya diskriminasi juga nih. Mungkin kalau di AP2 gitu ya, terkait dengan penerbangan, lebih sulit gitu ya untuk aturan mobilisasinya seperti itu. Tapi mungkin, nah ini seperti apa nih kira-kira dari Pak Junior maupun Pak Wahyu nih menanggapinya? Wah, ini luar biasa. Terima kasih. Boleh, silakan. Siapa dulu ini? Saya dulu, Pak Junior dulu nih. Kalau pertanyaannya susah, lirik-lirikan nih jawaban. Pak Junior masih di mute, Pak. Mohon maaf. Saya dulu pengawal. Siap, izin Pak Junior. Pak Ade, terima kasih pertanyaannya nih, mantap sekali. Ya, pertanyaannya ini bukan hanya dirasakan Pak Ade, tapi juga menjadi concern dari hampir semua pelaku bisnis sekarang di Indonesia, Pak. Ya, tadi sudah melakukan inovasi yang bagus, menarik penumpang, layanannya juga supaya bagus. Ternyata peraturannya berubah-ubah, ini gimana gitu kan? Nah, yang pertama begini Pak, saya ingin coba untuk menempatkan frame-nya itu supaya tidak misinterpretasi gitu ya. Yang pertama tadi kalau hanya mendengarkan Pak Ade tadi seakan-akan ini ada kesulitan tantangan dari peraturan pemerintah yang berubah-ubah gitu. Nah, tapi saya ingin coba untuk menempatkan ini di dalam frame-nya bahwa gini, peraturan pemerintah itu berubah-ubah karena sebenarnya krisis kita itu masih belum bisa dilihat bentuknya gitu Pak. Nah ini juga kadang-kadang banyak yang keliru nih. Kok pemerintah tuh kayak pelin-pelan nggak punya pendirian gitu. Tadinya ada PSBB, habis itu PPKM, mikro lagi 1, 2, 3, nanti mikro Jawa Bali, habis itu PPKM darurat, PPKM level 4 ini sebenarnya gimana gitu kan. Nah jadi sebenarnya begini Bapak sekalian, karena pandemi ini juga belum ada negara di dunia ini yang bisa memahami pandemi ini secara komplit gitu. Bahkan penyakitnya aja nggak bisa dipahami loh Bapak sekalian. Karena si COVID ini masuk ke badan manusia itu bisa menyerang paru, bisa menyerang otak, menyerang ginjal. Kok
kayak random gitu. Karena si virus ini ternyata cerdas. Ya sampai dia bermutasi, kalau diserang di sini dia bermutasi ke sana. Jadi bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia itu memang sedang mencari bentuk. Bentuknya itu pengendalian yang bagus itu seperti apa. Nah, kita kan nggak bisa nunggu bagus baru dijalankan, tapi dijalankan sambil belajar. Nah, ini yang disebut dengan konsep agility. Konsep agility itu jalankan, walaupun tidak sempurna, nggak apa-apa, nanti rubah lagi. Nanti kalau misalnya ada diperbaiki, rubah lagi. Terus kita kejar virusnya, kita pojokkan gitu. Karena apa? Karena kita tidak mungkin membuat satu aturan yang single rule fits all, itu nggak bisa. Sepanjang waktu nggak bisa. Karena apa? Ini nggak jelas. Musuhnya itu belum bisa diraba dengan jelas bentuknya. Nah, sehingga kemudian terkesan seperti berubah-ubah, tapi sebenarnya itu berubah menuju kepada satu yang baik. Artinya kita sudah mulai bisa melihat, oh tata cara pelaksanaan pengendalian itu kayak begini gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan di Indonesia, Pak. Di negara lain dicontek nggak bisa. Kenapa? Karena kita karakternya khas. Zaman dulu kan WHO mendorong-dorong Indonesia untuk lockdown tuh. Lockdown. Indonesia nggak mungkin, wilayahnya luas, orangnya juga gerakannya kemana-mana, dan kita itu satu negara, bukan seperti Italia yang bisa close gitu. Kita itu Sumatera, Jawa, segala macam itu punya mobilitas sendiri. Nah, jadi tadi mungkin yang pertama saya ingin mencoba untuk melihat bahwa regulasi pemerintah itu betul memang berubah-ubah, tapi berubah-ubah menuju kepada satu koherensi yang menyebabkan kita sekarang sampai pada titik ini. Nah, terus bagaimana saya inovasi ketika pemerintah itu berubah-ubah? Nah, konsepnya Bapak sekalian, kita perlu punya paradigma bahwa normality is an illusion. Jadi sesuatu yang normal itu sebenarnya ilusi. Ada yang disebut normal yang kemarin, sekarang normal baru, new normal. Lah yang besok normal apa lagi? The new normal kan enggak. Jadi setiap saat itu ya normal. Kalau kemarin kita normalnya begitu sekarang kita ketidakpastian is the new normality. Nanti begitu besok bergerak lagi ya itu normalitas yang baru. Jadi jangan berharap bahwa dunia ini akan kembali pada yang seperti kemarin. Tidak akan kembali persis seperti yang kemarin karena semua itu sudah digeser oleh pandemi ini. Tidak mungkin kembali seperti awal sebelum pandemi. Pasti akan ada sesuatu yang berubah. Yang berubah itu bisa lifestyle, bisa teknologi. Sekarang aja hampir semua sudah tidak gagap teknologi lagi gitu ya. Jadi nanti akan semua berubah sehingga tadi kalau pertanyaan Pak Ade tadi bagaimana berubah? Kalau pemerintahnya berubah, kita harus berubah lebih cepat. Artinya inovasi itu jangan diharap sekali inovasi terus diam. Tidak, tapi agility. Tadi tiga kunci tadi Pak. Kolaborasi, inovasi, agility. Agility adalah ketangkasan untuk berubah. Ya sekarang kita begini, pemerintah berubah, kita berubah lebih cepat lagi. Sehingga kapabilitas, dulu kita sebut sebagai kompetensi kapabilitas organisasi, sekarang larinya ke arah dynamic capability. Dynamic capability adalah kapabilitas organisasi berubah-ubah, bentuk organisasi pun nanti bisa berubah-ubah. Gitu. Nah, ini kaitannya dengan yang ketiga tadi, Pak Ade mengatakan tentang highly regulated. Jadi industri yang highly regulated seperti apa, gitu kan? Nah, Bapak sekalian, tidak ada industri yang regulasinya itu mencakup semua. Pasti ada celah-celah di dalam industri itu yang bisa kita mainkan. Oleh karena itu, namanya kreativitas itu melihat kesempatan di dalam kesempitan. Di dalam sesuatu yang highly regulated, pasti ada beberapa elemen yang bisa kita mainkan, mulai dari yang terkecil. Mulai dari operation bisa dimainkan, yang tidak melanggar regulasi. Jadi kita bermain di dalam koridor, tapi sesuatu yang baru. Nah, ini yang tantangannya disebut. Tidak semuanya bisa melakukan, makanya siapa yang melakukan akan unggul. Itu dari saya. Mungkin Pak Jun akan bisa menambah. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi menarik tadi agility dan bagaimana kita menangkap celah. Nah, ini saya juga temukan di beberapa riset inovasi kami di 3D printing. Jadi kami juga pasti akan berkorelasi dengan regulasi. Nah, kemarin strategi kita adalah menggunakan itu tadi open innovation, pentahelix collaboration. Jadi pentahelix ini ada akademisinya, regulasinya yuk kita ajak. Jadi kalau kemarin untuk kita bisa menangkap perubahan itu ya regulasinya yuk ikut kita ajak yuk. Jadi kalau kondisi di 3D printing kemarin kita dengan Kementerian PUPR, lalu kita ajak ini regulasinya bagaimana? Oh ini bangunan harus tahan gempa, regulasinya ini itu gitu ya. Nah itu kita coba adopt di depan sehingga
meminimalisir kita menghabiskan energi ketika kita membuat suatu inovasi, kepentok sama regulasinya. Karena kita mungkin persiapannya itu kurang matang di dalam melihat peta tadi ya. Nah, paling enak ya diajak saja regulatornya tadi, yuk ikut yuk di dalam proses riset dan pengembangan inovasi kami. Sehingga disitulah kekuatan kolaborasi tadi, knowledge dan segala sesuatu yang mungkin kita tidak bisa prediksi karena memang bukan knowledge kita. Nah, itu mereka akan memberikan informasi. Oh, ini nanti ke depan seperti ini. Kemudian ini harus bisa fleksibel di sebelah mana. Mungkin kira-kira gitu, Mbak Sisi. Oke, baik. Terima kasih Pak Junior juga Pak Wahyu. Tadi ada beberapa hal ya memang ya. Akhirnya dengan regulasi itu tetap akhirnya kita melihat kita harus lebih cepat lagi gitu ya untuk beradaptasi. Bahwa yang namanya perubahan itu adalah sesuatu yang tidak pasti gitu ya. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Wahyu di awal sekali gitu ya, ada kolaborasi, ada inovasi. Nah, terakhir itu juga ada agility. Jadi jangan pernah lelah untuk terus berlari gitu ya, Pak Wahyu ya. Harus tetap bahkan kita lebih cepat dari perkembangan-perkembangan yang ada gitu ya. Kemudian tadi juga ditambahkan dengan Pak Junior bahwa memang tetap harus mengikuti juga gitu ya. Akhirnya mau tidak mau, akhirnya konsep agility ini tidak hanya kita pandang, oh harus cepat, harus seperti ini. Tapi ternyata eksekusinya jauh lebih berat lagi sepertinya ya. Cukup menantang sekali nih konsep agility ini. Baik, terima kasih Pak Wahyu juga Pak Junior. Ini ada lagi pertanyaan, saya izin membacakan dari kolom chat. Ini dari Widi, Bapak atau Ibu Widi, begitu ya, dari BPJS Kesehatan. Nah, beliau mengapresiasi untuk PPM atas acara ini. Terima kasih Bapak atau Ibu Widi. Nah, di sini izin bertanya. Ada 2 pertanyaan nih, Pak Junior maupun Pak Wahyu. Jadi terkait dengan di PTPP. Jadi ini khusus untuk Pak Junior. Jadi memang apakah memang di PTPP ini ada unit khusus dalam struktur organisasi perusahaannya yang mengelola inovasi. Nah, mohon penjelasannya lebih dalam terkait dengan KPI individunya. Mungkin tadi juga sempat dijelaskan ya Pak, sampai kepada individu ada KPI-nya nih. Jadi kayaknya kompetitif sekali ya di PTPP ini ya. Mungkin itu dulu untuk Pak Junior, karena yang selanjutnya pertanyaannya untuk Pak Wahyu. Jadi biar Pak Wahyunya juga deg-degan kayaknya ya. Pertanyaan untuk saya apa gitu ya. Boleh, silakan Pak Junior. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi memang di PP ada unit khusus di kami, namanya kami punya divisi Strateg ya, Strategic and Corporation. Nah, itu salah satu departemen yang mengurusi, di bawah itu adalah departemen saya kebetulan di departemen sekarang namanya Creative Engineering and Technology. Ini memang kita mengurusi bagaimana mengelola inovasi perusahaan. Tapi yang saya garis bawahi seperti presentasi kami tadi, bahwa perannya nggak boleh kami dominan. Karena ini hajat semua unit gitu ya. Karena pasti akan terbatas. Source kami di perusahaan ini, yang di departemen saya, ini yang ngurusi inovasi cuma berdua, saya dan 1 staf. Jadi kami itu punya 2 staf, saya kepala departemennya. Nah, 1 staf itu yang memang daily untuk memanage mengenai inovasi dan pekerjaan lainnya tentunya ada lagi. Nah, itu kami memang mengusung konsep tadi itu. Jadi ada unit khusus yang memang mengelola, ada. Kemudian pertanyaan yang kedua KPI tadi ya. KPI individu ini, jadi ini baru nih Bu. Jadi kemarin saya usulkan ke HCM. Jadi arahnya adalah improvement. Jadi KPI-nya tidak mulu-mulu individu itu melakukan inovasi yang langsung sifatnya besar gitu ya, invention gitu ya, sesuatu yang baru, tidak. Tetapi kita mungkin Bapak Ibu masih ingat GKM, gugus kendali mutu, Kaizen gitu ya. Jadi sifatnya improvement aja. Improvement sudah akan kami apresiasi. Mulai dari dia melihat permasalahan, dilaporkan, nah itu sudah suatu poin. Kemudian dia mulai memikirkan akar permasalahannya apa, itu dapat poin. Kemudian dia membuat solusinya, sudah ada rencananya, sampai dibikin prototipenya atau mendapatkan endingnya mendapatkan approval dari usernya. Nah, yang menarik saya buat kemarin KPI ini masukan ke HCM adalah individu bisa kerjasama dengan individu lain. Jadi tim. Jadi gitu ya. Jadi tidak hanya jadi suatu tema itu bisa isinya tim, ada beberapa individu. Nanti tinggal dibagi lah poinnya. Kemudian dia bisa lintas unit. Ketika dia melihat unit lain itu bermasalah, dia punya solusinya,
boleh dimasukkan. Asal nanti endingnya adalah user dari unit itu yang akan pakai, dia akan approval, ACC, dia akan punya poin maksimal. Tapi dari mulai dia melaporkan ada permasalahan di sini itu sudah kita apresiasi. Makanya tadi saya sempat membuat semacam aplikasi digitalisasinya namanya Collapse tadi, itu untuk itu salah satunya. Jadi nanti ada tim, bikin tim, terus nanti bikin idenya kayak apa. Nah ini Bapak Ibu nanti boleh pakai juga, nanti bisa pakai karena ini akan saya buat white label, jadi semua perusahaan bisa. Paling itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Junior. Ini cukup menarik sekali ya, bahwa memang akhirnya setiap individu itu akan dapat poin di setiap langkahnya mereka gitu ya Pak ya. Jadi tidak perlu yang, oh saya punya ide, tapi habis itu kayak harus eksekusi dulu, ternyata enggak gitu ya. Punya ide dulu bisa, oh ini di breakdown, identifikasi dulu gitu ya, kemudian step by step ternyata ada poinnya gitu ya. Mungkin ini yang akhirnya menantang para karyawan juga ya, bahwa saya punya ide, saya masukkan gitu ya, kira-kira selanjutnya seperti apa. Tadi juga bisa ternyata gitu ya, juga ada aplikasinya namanya Collapse juga gitu ya Pak ya. Jadi cukup banyak ternyata bisa ya. Tidak perlu banyak orang, tadi ternyata dalam divisi atau bagian Pak Junior juga hanya ada staffnya hanya 2 ya kalau tidak salah tadi ya. Iya betul, kami ngurusin berdua. Oke, baik. Terima kasih Pak Junior untuk jawabannya. Semoga sudah terjawab Bapak atau Ibu Widi. Kemudian untuk Pak Wahyu selanjutnya, masih dari yang sama nih Bapak atau Ibu Widi. Nah, di sini terkait dengan ruang inovasi nih Pak Wahyu. Jadi kira-kira bagaimana ruang inovasi itu dapat diterapkan di sebuah organisasi gitu ya, yang hampir dikatakan mungkin semuanya fully regulated, karena tahu sendiri ya kalau BPJS sudah pasti atasnya langsung pemerintah gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa nih Pak Wahyu? Monggo. Baik, terima kasih Mbak Widi ya, Ibu Widi atau Mbak Widi, saya panggilnya Mbak aja lah. Tadi dikatakan bagaimana ruang inovasi di dalam organisasi yang fully regulated. Nah, ini kalau saya mengatakan begini, tidak pernah ada bisnis atau organisasi perusahaan yang bisa fully regulated. Karena yang namanya regulasi tidak mungkin mengatur semua aspek di dalam organisasi. Jadi di antara semua yang diatur, pasti masih banyak yang tidak diatur. Lebih banyak yang tidak diatur. Bagaimana organisasi itu menjalankan bisnisnya, pengaturan human capital-nya. Di antara yang diatur itu pasti banyak yang tidak diatur. Nah, tidak diatur itu sebenarnya ruangnya besar. Nah, jadi ruang itu pasti ada dan pasti besar, Mbak Widi. Jadi tinggal bagaimana kita melihat bahwa ini bisa inovasikan atau tidak. Jadi begini bayangannya ya. Saya menjadi juri inovasi itu di banyak event ya, di banyak event. Terakhir itu adalah salah satu di TV nasional, itu inovasi kita coba untuk bagi jadi sektor, bersektor. Nah, inovasi terbaik itu ternyata kompak nih, perusahaan di situ inovasinya bagus-bagus semua dan itu jauh jaraknya. Itu apa? Ternyata bank. Bank itu inovasinya terbaik di antara semua sektor yang lain. Advancement dari inovasinya bagus, sustainability-nya bagus, digitalisasinya bagus. Nah, padahal bank itu kan highly regulated juga. Nah, pertanyaannya sebenarnya bukan pada regulated atau tidak regulated. Hambatan utama inovasi adalah pada kompetisi. Nah, di bank itu kenapa bisa bagus sekali inovasinya? Kalau kompetisinya ketat. Produknya relatif similar, orang-orangnya marketnya ya itu aja, sehingga mereka harus ada dorongan inovasi yang kuat. Karena apa? Karena kompetisinya kuat. Nah, dugaan saya sebenarnya di perusahaan-perusahaan yang kompetisinya tidak kuat, sebenarnya bukan regulasi hambatannya, tapi kemampuan untuk mendorong keluar dari comfort zone itu. Karena what's in it-nya lebih berat, what's in it for me-nya. Di bank nggak inovasi mati langsung. Tapi di perusahaan-perusahaan yang tidak berkompetisi, dorongan what's in it for me-nya ini lemah, sehingga kemudian nggak ada ruang. Padahal sebenarnya ruangnya itu banyak untuk berinovasi, tapi tidak melihat itu karena tidak ada dorongan sense of urgency-nya. Kira-kira gitu. Jadi yang perlu dibangun itu tadi. Nah, dari mana membangunnya? Ini tenang ada visi dari pimpinan. Jadi leadership, vision itu penting. Nah, kalau gitu saya nunggu aja dong, Pak, nanti di root-nya, gitu kan? Nggak gitu. Artinya gini, kalau saya menjadi pimpinan unit, berarti saya leader di unit itu. Pak Jun ini, karena dia ada di satu unit, karena beliau visinya besar, maka anak buahnya pun berinovasinya banyak gitu. Nah, jadi Bu Widi kalau dalam unitnya, Andalah leaders-nya. Karena disitulah
media bermain kita atau arena bermain kita itu di unit kita. Ya, yang lain nggak apa-apa. Yang penting kita dulu. Nah, nanti kalau kita sudah menunjukkan kita bagus, nah ini kan jadi benchmark buat yang lain. Kira-kira begitu. Jadi start from our unit dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Kayaknya ini emang agak sulit ya Pak ya kalau udah zona nyaman banget kayaknya ya. Susah buat pindah nih. Sama kalau misalnya ngomongin hati gitu ya, udah nyantol di dia gitu ya, kayaknya susah untuk pindah-pindah move on-nya. Aduh, berat banget kayaknya ya. Oke, baik Pak Wahyu dan juga Pak Jun, mungkin ini satu lagi sebelum kita menutup sesi kita gitu ya, ada satu lagi dari Ibu Afira. Di sini di kolom chat dikatakan bahwa ini untuk kedua pembicara nih, Pak Jun maupun Pak Wahyu. Monggo nanti siapa yang duluan nih ya, tergantung pertanyaannya nih ya. Bagaimana menyiasati agar perusahaan itu tetap mengedepankan inovasi dalam situasi krisis? Karena dirasa di sini top manajemen menganggap tidak ada anggaran. Waduh, udah ngomongin budget nih ya. Kalau tadi ngomongin comfort zone, zona nyaman gitu ya, sekarang ngomonginnya anggaran nih. Tidak ada anggaran maupun alokasi energi gitu ya. Untuk inovasi SDM-nya mungkin terbatas, begitu ya. Nah, kira-kira fokusnya ada. Nah, seperti apa nih tanggapan dari Pak Jun maupun Pak Wahyu? Monggo, silakan. Siapa duluan? Kayaknya, iya dari tadi juga kayak Pak Wahyu terus ya. Boleh Pak Jun dulu kali ya. Baik Ibu, jadi menarik. Karena itu hampir semua perusahaan mungkin sama ya. Kalau dari survei McKinsey pun juga perusahaan yang menginvestasikan untuk R&D itu sangat kecil. Jadi dikatakan 1%, paling rata-rata 1,4% dari revenue. Sementara industri lain itu beda, tinggi ya. Kalau kami melihatnya bahwa sebenarnya ketika proses dalam pembuatan inovasi itu kita bisa menghitung secara kuantitatif, biasanya kan kita menggunakan benefit and cost ratio. Ini kan ada tangible dan intangible-nya. Benefit menggunakan teknologi atau inovasi itu di-compare dengan investasinya. Nah, kalau itu bisa dipertanggungjawabkan atau sebagai FS-nya, harusnya logikanya pimpinan manapun ya akan mengambil langkah itu karena melihat memang ini punya potensi ya. Nah, tinggal kita nanti ngatur gimana cara mengefisiensikan investasi. Karena memang di kami pun investasi juga untuk investasi R&D juga nggak gede. Makanya ada beberapa tadi triknya bisa kolaborasi, beberapa kita memang sengaja ngajak akademisi karena ada beberapa hibah bantuan dengan akademisi. Nah, itu bisa kita dorong ke situ juga. Kemarin saya juga kasih masukan ke teman-teman di BUMN, di situ ada I2RI ya, itu bisa menggunakan salah satunya bisa sepertinya pakai itu gitu ya untuk mensiasati masalah investasi. Kemudian kita cari partner lain, industri lain yang memang bisa mensupport kita sehingga beban di kita juga tidak besar gitu ya. Dan tentunya tadi masalah FS-nya juga harus jelas sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Menurut saya sih dengan mengedepankan itu kemudian melakukan benchmark ke perusahaan yang sudah aplikasi, syukur-syukur ada di dalam negeri sehingga bisa dilihat langsung gitu ya dampaknya seperti apa dan apa sehingga itu bisa memberikan masukan yang baik buat manajemen. Makasih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Jun. Berarti paling tidak tetap dengan kolaborasinya tadi, begitu ya. Kemudian juga kita lihat kira-kira mana perusahaan yang mungkin nggak beda jauh sama kita gitu ya, supaya bisa patungan, diajak. Mbak. Kita kan bisa patungan. Patungan ya, diajak barengan gitu ya, biar nggak berat sebelah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jun. Pak Wahyu mungkin ada tambahan, silakan. Saya mengaminkan apa yang disampaikan Pak Jun tadi sudah bagus sekali. Jadi yang pertama banyak jalan ke rumah, jadi bisa kerjasama ya. Makanya tadi yang nomor satu tadi kolaborasi. Jadi kolaborasi itu bisa jadi dari sisi brand-nya. Brand-nya mungkin intelektualnya dari luar, berarti ke akademisi. Yang kedua mungkin dari pembiayaan. Nanti bisa seperti Pak Jun tadi, patungan dengan perusahaan lain untuk bisa membangun perusahaan ketiga yang nanti joint venture atau segala macam itu bisa dilakukan. Jadi prinsipnya kalau sudah ada keinginan berinovasi, maka semua jalan itu bisa ditembus dan pasti ada jalannya. Gitu ya. Nah, namun demikian memang yang mendorong tadi sense of urgency-nya itu. Sense of urgency-nya mengapa harus berinovasi. Dan saya rasa ini semua kriteria yang menilai efektivitas perusahaan itu pasti ada kriteria inovasinya. Ambillah misalkan Malcolm Baldrige, ya, itu ada inovasinya di center. Nanti ada UFKM, European Foundation of Quality Management, itu di tengah juga inovasi. Yang sekarang diadaptasi kalau di Malcolm Baldrige kan jadi KPKU ya, Pak Jen ya, kalau di BUMN ya. KPKU.
KPKU itu inovasi jadi center juga. Nah, jadi dari semua hal ini, inovasi itu menjadi ukuran keberhasilan perusahaan. Jadi tentu pimpinan sebenarnya kalau melihat ini, dan pasti dia akan memberikan pandangan yang penting. Nah, tinggal bagaimana kita menjualnya. Titik sentuh orang itu kan lain-lain ya. Ada yang titik sentuh pimpinan itu, Pak, kalau Bapak nanti punya inovasi, nanti bisa diliput majalah loh, Pak. Oh, senang gitu. Jadi titik sentuhnya kita itu orang lain-lain, jadi perlu kita teknik komunikasi untuk menjual ide ini, itu sell kepada pimpinan. Saya rasa itu yang perlu dilakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu. Berarti yang ditekankan di sini lebih terkait dengan sense of urgency-nya ya. Tadi yang what's on it in me itu ya tadi ya Pak ya. Apa yang saya terima gitu ya dari saya melakukan inovasi supaya nanti inovasi ini tidak hanya menjadi sesuatu yang oh ya udah saya menjalankan KPKU, oke deh saya KPI-nya tercapai gitu ya. Tapi juga mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu ya Pak ya. Tercapainya tuh pasti kan beda-beda ya dari setiap orang itu. Nah, mungkin dengan inovasi tersebut bisa meningkatkan tadi kemampuannya begitu ya. Kemudian juga dari sisi yang lain mungkin harapannya bisa kepada perusahaan secara lebih besarnya begitu ya. Oke, baik. Tidak terasa kayaknya nih Pak Wahyu dengan Pak Jun, kita sudah berada di penghujung acara begitu ya. Tidak terasa ternyata hampir 2 jam gitu kita ngobrol membahas terkait dengan inovasi, terutama inovasi yang sustain tadi ya, yang berkelanjutan. Bahwa ternyata jangan sampai inovasi ini hanya akan membawa sesuatu yang membuat kita kayak jadi berat gitu ya, sesuatu beban yang harus ditanggung gitu, tapi ternyata lihat lagi tadi sense of urgency-nya begitu ya, bahwa ini inovasi menjadi sesuatu yang harus kita lakukan terkait dengan tadi 3 hal yang disampaikan Pak Wahyu di awal, ada kolaborasi, ada juga inovasi, dan terakhir jangan lupa untuk agility. Jadi tidak hanya kita punya ide belaka gitu ya, konsep, tapi juga harus tetap dilanjutkan. Jadi tidak hanya satu kali gitu ya, kemudian sudah selesai, saya udah berinovasi, tentu tidak. Tapi di sini ada selanjutnya lagi berikutnya, kalau tadi dari Pak Jun Niar gitu ya, Pak Jun ini sudah menyampaikan ada inkubasi yang dilakukan di PTPP, yang mungkin ini juga bisa dijadikan sebagai referensi Bapak dan Ibu sekalian di perusahaannya masing-masing. Jadi kita punya satu unit sendiri gitu ya, satu tim khusus terkait dengan inovasi, tidak perlu ragu terkait dengan tadi mungkin orang-orang yang resisten gitu ya, atau terkait dengan aturan pemerintah, atau bahkan tadi aja ada juga yang terkait dengan biaya ya, anggaran, budget seperti itu, yang sekarang mungkin makin ditekan ya di setiap perusahaan seperti itu. Jadi paling tidak inovasi ini bisa membuat bagaimana kita mereduce cost-nya gitu ya, tapi juga bisa meningkatkan kemampuan maupun kompetensi, dan juga meningkatkan tadi ada kompetisinya gitu ya dari setiap individu yang ada di perusahaan. Nah, mungkin kita boleh nih mendengarkan dulu Bapak dan Ibu sekalian closing statement gitu ya sebelum kita mengakhiri. Mungkin dari Pak Wahyu dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Di sesi ini akhir dari pembicaraan saya adalah yang pertama, inovasi itu menjadi darah bagi company di era baru ini. Tanpa inovasi kita tidak akan bisa bertumbuh. Dan inovasi yang kita ingin arah adalah inovasi yang terus-menerus ada, bukan sekali ada terus hilang. Nah, untuk itu perlu dibangun sistem. Saya rasa itu yang kita dari saya. Terima kasih Pak Wahyu. Jangan lupa tadi terkait dengan CIA model ya, berarti ya. Boleh nih Bapak dan Ibu sekalian yang mau lebih lanjut lagi, bisa langsung klik CIA model PPM. Betul ya Pak Wahyu ya, di website itu ada. Nanti silakan Bapak dan Ibu kulik-kulik gitu ya, kira-kira bisa nggak nih diterapkan di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, terakhir dari Pak Junior, silakan. Baik, mewakili kaum milenial nih Mbak Cecil, karena saya kira demografi banyak perusahaan, banyak milenial. Jadi teman-teman milenial mungkin kita seringkali ketemu dengan birokrasi, kemudian beberapa senior-senior yang mungkin bukan mungkin ya, memang mempunyai beberapa pandangan yang berbeda, tetapi intinya bahwa ketika kita berinovasi harus lakukan, selain direncanakan, dikerjakan, dan tidak boleh berhenti, karena memang tantangannya itu harus persisten. Kuncinya harus persisten sampai ini jadi, karena kita harus punya target goal-nya. Nah, itu yang kita kejar, goal-nya ada yang sering terjadi, target itu ke diri kita, sehingga ketika kita dibuat tidak nyaman sehingga kita berhenti. Nah, itu menurut saya kuncinya di persisten, harus rigid dan nge-grip gitu ya, kalau saya boleh mengatakan nge-grip. Terima kasih Mbak.
Oke, baik. Terima kasih Pak Junior untuk closing statement-nya. Jadi di sini Bapak dan Ibu tidak perlu ragu lagi gitu ya, tidak perlu takut supaya inovasinya, aduh saya nanti nggak ditampung gitu ya, atau cuma udah dibuang mentah-mentah, tenang saja. Kita harus terus berusaha. Tadi ada agility-nya nih Bapak dan Ibu. Oke, nah sepertinya Bapak dan Ibu kita sudah berada di penghujung acaranya. Nah di sini kita mau lihat nih Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ada beberapa yang ingin disampaikan dari PPM Manajemen, PPM School of Management maksud saya. Jadi ada beberapa yang mungkin Bapak dan Ibu bisa tertarik juga gitu ya untuk memperoleh ilmu atau wawasan baru lagi. Tapi jangan lupa Bapak dan Ibu sebelum itu mengisi feedback terlebih dahulu ya. Nah, tadi kalau di awal Bapak dan Ibu sudah melihat begitu ya, juga mendengarkan, kira-kira yang mengisi feedback ini nanti akan mendapatkan e-voucher Bapak dan Ibu sekalian ya, dari PPM Manajemen maupun dari PPM School of Management-nya. Nah, boleh di-scan saja Bapak dan Ibu dari HP-nya masing-masing begitu ya, dari kameranya, kemudian boleh diisi link dari feedback ini, atau mungkin bisa dari kolom chatnya juga gitu ya yang sudah disampaikan, boleh langsung diklik Bapak dan Ibu untuk mendapatkan nanti materinya juga ya dari kedua pembicara kita. Nah, mungkin itu dari feedbacknya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya kita ada beberapa acara juga. Nah, ini dari PPM School of Management ya Bapak dan Ibu, terkait bisnis gitu ya. Wah, ini kalau yang sekarang sudah ingin merambah entrepreneur gitu ya, kira-kira seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi silakan nanti Bapak dan Ibu boleh ikut gitu ya untuk memeriahkan dari acara PPM School of Management ini. Nah, kemudian juga ada yang lainnya terkait dengan scholarship. Nah, yang ingin sekolah nih kira-kira Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, boleh langsung gitu ya kontak kepada kontak center kami Bapak dan Ibu sekalian, ini mendapatkan beasiswa bagi Bapak dan Ibu yang ingin melanjutkan kuliahnya atau studinya begitu ya, tentunya di bagian manajemen. Nah, ada satu lagi Bapak dan Ibu dari PPM School of Management terkait dengan masih sama, ini untuk Bapak dan Ibu yang mungkin bekerja begitu ya, tapi tetap ingin mengikuti atau menambah dari gelar Bapak dan Ibu sendiri terkait dengan studinya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa langsung klik di sini linknya gitu ya, bisa langsung apply, atau mungkin kalau yang mau tanya-tanya dulu terkait dengan beasiswanya juga boleh, silakan Bapak dan Ibu. Masih ada waktu di sini sampai Oktober ya, Bapak dan Ibu masih ada waktu sekitar ya mungkin 1-2 bulan ke depan gitu ya. Silakan dimanfaatkan Bapak dan Ibu. Untuk kesempatan ini tidak akan 2 kali gitu ya. Nah, untuk yang sudah bekerja dan juga sudah mungkin di perusahaannya merasa, aduh saya ada kesulitan nih gitu ya, ada kendala ketika saya itu menghadapi atasan saya gitu ya, atau keuangannya seperti apa, atau tadi terkait dengan inovasi gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu bergabung di PPM Community ya. Jadi di sini akan ada Bapak dan Ibu informasi-informasi yang nanti akan diberikan sesuai dengan masing-masing ya untuk bidangnya. Ada human capital, ada leadership and talent development, kemudian juga ada operation begitu ya, ada strategic and innovation, kemudian ada juga GRC atau di sini dari governance, risk and compliance ya, biasanya terkait dengan finance begitu ya. Nah, kalau tadi di sini sudah ada PPM Community, sudah ada dari PPM School of Management, sepertinya Bapak dan Ibu ini adalah saat-saat terakhir kita gitu ya, pertemuan kita Bapak dan Ibu. Terima kasih atas partisipasinya yang telah Bapak Ibu berikan selama sekitar 2 jam ini gitu ya, kita bersama mengikuti Pojok Pintar Manajemen seri ke-14 ini. Semoga untuk seri kali ini Bapak dan Ibu terkait dengan sustainable innovation begitu ya, itu bisa menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan materi tersebut gitu ya, dan juga bisa diterapkan gitu ya di perusahaan kita masing-masing. Nah, tidak lupa juga Bapak dan Ibu kami atas nama PPM Manajemen juga dari Pak Wahyu, kemudian Pak Junior, berterima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya gitu ya, hari ini kita bisa berkumpul bersama. Pak Junior terima kasih sudah bersedia, Pak Wahyu juga terima kasih untuk waktunya untuk memaparkan materinya
sangat-sangat powerful Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita sudah merasakan nih insight-insight barunya di sore hari ini. Produktif sekali gitu ya rasanya ya waktu kita mengikuti seminar kali ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu harapannya semoga kami terus bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu sekalian, tentunya terkait dengan ilmu-ilmu manajemen yang memang terus berkembang setiap saat ya gitu ya. Nah, kami juga mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti Pojok Pintar Manajemen di seri-seri berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Ayo kita bangkit rayu bersama, pantang berhenti berkaya. Jangan lupa tadi ya pakai hashtagnya tuh Bapak dan Ibu ya. Yang mau upload gitu ya di sosial media dengan hashtag tadi, pantang berhenti berkarya. Oke, itu saja dari saya. Salam sehat untuk kita semua Bapak dan Ibu. Selamat sore, saya Cecilia, pamit.